Illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man da'a ilaihi ajma'in. Apa kabar sahabat ngopi semua? Ketemu lagi ya kita di malam Sabtu setiap jam 7.45 selepas Isya kita akan ngobrol seputar pemikiran Islam. Kali ini bersama saya, nama saya perkenalkan Toreni Yurista, biasa dipanggil dengan Dr. Reni. Nah hari ini seperti biasa selalu ada dua pembicara yang akan hadir menemani kita ngobrol seputar A sampai Z tentang kegiatan sehari-hari seorang ibu. Kebetulan tema kita hari ini sangat menarik. Bersama saya sudah ada Dr. Hajah Sri Utami, SSI, MSI, SH, dan Ustazah Mahbubah dari Mesir. Beliau berdua yang saya hormati ini akan membahas tentang apa? Apalagi kalau bukan seputar cara mendidik anak agar mandiri. Kita akan berbagi pengalaman bersama Dr. Hajah Sri Utami. Kebetulan beliau ini sudah sering ya berada di acara ngopi. Saya bacakan dulu CV beliau ya teman-teman. Beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur tahun 1969. Dari SD hingga SMA-nya di Ponorogo. Kemudian S1-nya di Kimia Unpad, sekaligus mengambil ilmu hukum di Unkrisna. S2-nya Kimia UI, S3-nya di Biomedical Science, FKUI. Kemudian beliau juga alumni Lembaga Indonesia Amerika atau LIA Bandung, juga lembaga TBI, The British Institute Bandung. Beliau juga ada di pelatihan konsultan kekayaan intelektual di Indonesian Intellectual Property Academy, Fakultas Hukum UI. Pekerjaan beliau saat ini adalah konsultan kekayaan intelektual, dosen biokimia kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta, dosen biokimia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi, dan pernah menjadi English teacher di Cambridge Course Indonesia atau CCI, English Instant Communication Creator, Legal Officer for Substantive Patent di Ambadar and Ambadar Law Firm. Juga pernah menjadi dosen luar biasa di Kimia Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Pengalaman lainnya diantaranya adalah pencipta dan pemegang hak cipta, pemegang merek, aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dulu ya, sampai tahun 1987, juga aktif sebagai pembina Anak Salman, Masjid Salman ITB Bandung, sampai tahun 93. Saat ini beliau adalah anggota Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, juga anggota ISCC, Indonesia Society for Cancer and Chemo Prevention. Beliau juga merupakan housewife plus dengan 1 suami dan 8 anak. Masya Allah. Dan sekarang masih ada 3 orang anak yang harus diurus secara langsung. Beliau juga merupakan pewirausaha. Mohon maaf, jadi salah ngomong saking banyaknya aktivitas beliau. Langsung saja kita sapa ya teman-teman. Assalamualaikum Ibu Uut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Torani, ibu-ibu Ketemu semuanya, lagi. Dokter Feria. Terima kasih. Baik, Ibu Uut, saya persilahkan kurang lebih waktunya 15 menit untuk berbagi pengalaman, Bu, seputar mendidik anak agar mandiri. Baik, Dokter Torani, terima kasih banyak. Ini sepertinya saya kurang rapi ya. Dokter Torani boleh kasih koreksi kepada saya. Miring ya. Nah, Tetap karena cantik, Bu. pakai, iya, tapi kok miring ya Dokter Torani di situ, betul ya? Iya, agak miring sedikit, Bu, ke sini. Mungkin bisa dimiringkan ke sini kerudungnya. Ke sana ya, kanan Nah, kirinya. karena pakai Gitu headset ya. mungkin ya. Iya, betul. Mohon maaf ya, ibu-ibu semua ya di sini ya. Dan Iya. remaja putri ya. Masih. Nah, dah baiklah. Terima kasih. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sharing malam ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ya, tadi saya izin untuk mencolokkan charger, mohon maaf. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sehat walafiat, terutama ya untuk di waktu pandemi ini, apalagi Dokter Toreni, Dokter Ferial dan ibu-ibu banyak yang dokter ya. Jadi namanya sehat itu sekarang luar biasa. Dan kalau sudah sehat ya walafiat, kita dapat mengerjakan apapun yang diridai Allah, insya Allah. Begitu. Kemudian selawat serta salam, marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semuanya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang ini. Yang ketiga, tak lupa kami mengajak untuk kita berterima kasih, mengenang jasa siapapun yang telah berjasa pada kita, dan mendoakan agar semua yang telah berjasa kepada kita diberikan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, apalagi yang sudah wafat itu diberikan maghfirah dan dijadikan amal jariah menemani almarhum-almarhumah di alam milik Allah Subhanahu wa taala yang di alam kubur, dan walau alam mungkin ada alam yang lainnya, hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan bagi yang masih ada di sekitar kita di alam dunia ini, semoga dikuatkan dan juga keluarganya dimuliakan, terutama yang berjuang di front terdepan di dalam pandemi ini. Sebenarnya kita semua berjuang juga. Tentunya kita saling mendoakan agar kita kuat dan sehat walafiat, serta COVID segera diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan hikmahnya. Amin. Yang keempat, tentu saya selaku boleh disampaikan di sini apa ya, yang akan berbagilah. Kalau narasumber itu terlalu keren untuk saya, itu belum waktunya untuk hal ini ya. Untuk berbagi saja apa yang sudah saya alami dengan keluarga begitu. Nah, tentu kami menyampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi. Semoga ini bermanfaat. Tentu masih banyak sekali kekurangan kami, tetapi kalau memang kami diminta untuk membagi apa yang sudah kami alami, semoga bermanfaat sekali lagi dan menjadi amal jariah kita semuanya, serta siapapun yang sudah membantu kami. Terima kasih. Saya sebenarnya ingin menyampaikan dengan PowerPoint Bapak Ibu atau Ibu-ibu, tetapi sayang saya belum menuliskan semuanya, jadi tadi hanya baru sampai di CV ya Dokter Toreni. Nah, intinya adalah pada malam ini saya diminta untuk berbagi, atau bahasa sekarang tuh sharing saja. Kemudian karena ngopi-ngopi jadi sifatnya lebih rileks ya. Kalau pakai PowerPoint mungkin takutnya lebih kaku, lebih serius seperti itu ya. Oh ya, saya belum menyapa Ibu Ustazah ya, salam kenal. Biasanya dengan Ibu Ustazah yang lain, salam kenal Ustazah Mahbubah ya.
Masya Allah, beliau katanya sedang Saya- aktif dan di Mesir ya. Nanti mohon masukannya, pasti banyak yang sesat sebenarnya yang kami alami ya, baik yang kami lakukan dengan sadar maupun secara natural. Nah, apa ya Dokter Treni yang ingin saya sampaikan? Sebenarnya yang saya lakukan atau yang kami lakukan adalah hal yang alami ya, natural, mengalir sebenarnya. Namun banyak di antara kami yang ingin mendengarkan begitu ya, kok bisa ya anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadi mengapa sih saya diminta untuk sharing itu? Sebenarnya itu yang paling utama adalah anak saya yang kedua sekarang ya, sebenarnya itu anak kedua tetapi menjadi anak pertama karena yang dua sudah diambil Allah Subhanahu wa taala dari kehamilan yang pertama jadi anak pertama dan anak ke 4. Saya harus menghitung anak saya dengan A, B, C, D, E, F, G, H begitu ya. Karena bicara mengenai anak mandiri pasti nggak lepas nama anak saya harus saya sebut ya. Iya sebentar Mas, mau ikut sini anakku. Jadi mohon maaf, jadi ini sebagai housewife ya, saya bicara sebagai housewife tentunya pakai plus gitu ya. Karena itu nanti ada maksudnya saya menuliskan itu. Jadi saya adalah seorang ibu yang tentunya itu karena Allah, benar-benar karena Allah. Saya tiba-tiba harus menjadi seorang istri, tiba-tiba harus menjadi seorang ibu, tiba-tiba harus menjadi seorang dosen, tiba-tiba harus menjadi konsultan, tiba-tiba publik ada atau beberapa, atau kalau tidak saya sebut banyak, tapi ada beberapa di antara masyarakat yang membutuhkan sedikit ilmu ya, sedikit ilmu yang sudah saya pelajari untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Misalnya ada gugatan mengenai merek untuk institusi pendidikan, misalnya mengenai gugatan paten seperti itu, di mana dampaknya juga luas ya, dampaknya sangat luas kalau masalah pendidikan itu yang sebenarnya tidak usah menjadi masalah seharusnya. Apalagi juga kalau perusahaan yang menyangkut sumber daya manusia yang seharusnya tidak ada PHK, tidak ada masalah, semua dapat bekerja dengan tenang, semua berproduksi dengan baik seharusnya. Tapi itu ada gitu di sekitar kita dan saya salah satunya yang dipilih oleh Allah untuk membantu menyelesaikan ini. Gitu. Yang semuanya tuh saya katakan semua tiba-tiba karena semua di luar mindsetting saya, Ibu Ustazah. Kalau dilihat background saya adalah saya sejak kecil aktivis IPM ya di daerah saya. Lalu saya aktif selain tadi belum saya sebut di Masjid Unpad begitu, lalu di Masjid Saman ITB dan lain-lain. Di jurusan kimia juga ada Masjid Alkemi tadi belum saya sebut juga, tentu kakak-kakak mentor saya, kakak atasan saya mendidik saya dan teman-teman lain dan itu mewarnai. Saya bicara saya ya, mohon maaf saya langsung bicara saya. Tentunya impian saya adalah menjadi seorang kalau toh nanti ada yang menikahi saya gitu kan, menjadi seorang istri dan ibu yang baik, titik. Hanya seperti itu impian saya, itu simpel sekali. Apa namanya, sehingga begitu ada yang menikahi saya, yang notabene saya boleh dibilang tidak kenal lebih dekat, sekedar say hi, itu pun juga belum tentu tiap hari ketemu, walaupun ternyata dia masih ada hubungan keluarga, tapi tidak ada sama sekali komunikasi sebelumnya. Tidak mengenal, boleh saya mengatakan saya tidak mengenal sama sekali. Tidak pernah berbicara apapun lah. Hanya bicara seperlunya teman say hi, sebatas itulah. Tidak pernah berbicara dari hati ke hati. Meskipun ternyata dia menikahi saya. Sampai sekarang pun juga tidak ada bicara dari hati ke hati itu ya. Itu yang harus saya alami gitu. Saking diemnya. Dan itu ya mau tidak mau ini dari Allah yang harus saya terima gitu ya. Dan tentunya cara saya harus memulai berkeluarga itu juga sangat berbeda dibandingkan orang lain. Mungkin ya kalau orang lain dengan perkenalan yang baik, dengan lamaran yang baik, dengan semuanya itu dimulai dengan keindahan seperti itu. Kalau saya namanya orang baru kenal dengan berbagai ini ya waktu itu kalau ada videonya mungkin saya setel ya. Cuman karena saya dikasih ilmu dari guru-guru ngaji, ya intinya ya kita bersyukur ya, keluarga kami, orang tua saya bersyukur ada yang mengajak saya berkeluarga seperti itu ya pun apapun jalannya ya bismillah dan saya sejak kecil sudah didoktrin untuk mandiri, siapapun pasangannya dimanapun berada saya harus dapat menopang itu semuanya gitu ya. Baik nanti katanya Dr. Ferial saya diminta untuk menyampaikan bagaimana membentuk keluarga yang mandiri. Jadi keluarga itu dalam hal ini suami dan istri itu
tiba-tiba harus berkeluarga tapi mandiri gitu, baik secara materi maupun non materi begitu. Kami berdua alhamdulillah tidak pernah minta tolong dalam arti apa masalah kembali ke orang tua ya, terutama istilahnya kalau mandiri itu kan tidak merepotkan orang tua begitu ya ibu-ibu ya, tapi itu nanti di sesi yang lain. Nah sekarang berbicara mengenai anak yang mandiri. Nah begitu perkawinan itu dimulai tentunya hamil, mabuk begitu dan saya ingin keluar kerja yang satu ini. Sebelumnya saya sudah keluar kerja, saya mengajar di mana-mana, saya bekerja di mana-mana, saya sudah keluar tanpa bicara dengan calon pasangan waktu itu. Saya hanya ingin jadi ibu dan istri yang baik. Titik. Saya tidak berpikir saya bekerja menjadi wanita karir itu di luar mindsetting saya. Bahwa saya nanti anak-anak sudah mulai dapat dilepas, saya baru memikirkan pemberdayaan umat begitu Ustazah ya. Karena saya lahir dari lingkungan Muhammadiyah yang notabene keluarga kami menjadi donatur tetap Muhammadiyah. Bahkan sampai sekarang Yun Sewu saya sebutkan wakaf kepada Muhammadiyah untuk Muhammadiyah Boarding School dengan masjidnya dan lain-lain. Ada juga taman pendidikan Al-Quran yang sejauh yang kami tahu kami gratiskan untuk lingkungan kami juga kami kami adakan dan lain-lain ya, termasuk pastilah semua masyarakat Indonesia mengalami yang namanya memberdayakan masjid dan lain-lain, madrasah dan lain-lain. Jadi kami merupakan bagian dari itu, walaupun saya masih harus terbata-bata untuk dapat berkontribusi lebih banyak. Nah, setelah saya keluar kerja, tinggal satu pekerjaan ini yang oleh suami tidak boleh keluar, gitu. Padahal itu sudah mabuk anak pertama. Begitu, ya saya ikuti saja gitu. Yang ini nggak boleh keluar dengan berbagai alasan saya sebenarnya saya ingin keluar. Lalu malah suami seiring dengan waktu menyuruh saya mengurus pangkat, sekolah lagi, kemudian bahkan ikut pelatihan konsultan, menjadi konsultan dan menjadi apapun gitu. Jadi betul-betul memang ini yang dikehendaki suami ya saya ikuti gitu ya. Yang mudah-mudahan ini maksudnya dari Allah SWT yang memang harus beginilah keadaan saya seperti itu. Nah, hanya nanti mungkin terungkap. Setelah punya anak dan seterusnya sambil bekerja seperti itu, saya tidak dapat bayangkan waktu itu, mungkin karena energi saya masih muda, saya terbiasa kerja ekstra sejak kecil meskipun kami punya pembantu di dapur saja 3, karyawan tidak sedikit begitu, tapi kami harus mengerjakan sendiri juga begitu. Sudah terbiasa seperti itu. Dan sekali lagi tadi doktrin dari orang tua, terutama ibu saya, dimanapun kamu berada, siapapun suamimu, kamu harus yang menopang, ada apa-apa kamu harus siap seperti itu. Nah, dan tentunya banyak cerita-cerita yang menginspirasi dari keluarga sekitar, terutama terkait dengan pendidikan ya, keinginan untuk belajar. Nah, dan keinginan belajar itu saya punyai sampai sekarang meskipun sudah semakin tua, semakin tertatih-tatih begitu, sekuatnya saja. Akhirnya saya mempunyai anak 1 hingga 8. Yang pertama saya sebut Afrida Sarasna Fitami, itu anak pertama, karena ibu saya anaknya 13, jadi menyebutnya agak bingung, saya berangkat dari itu, saya menamai anak saya dengan A, B, C, hingga H. Nah, saya anak ke-9, sehingga kalau saya sepertinya ibu saya mengingat, oh itu anak ke-9, tapi kalau yang anak kesekian, oh ini anak kedua dari bawah, anak ketiga dari bawah, seperti itu. Itu dari bapak ibu yang tunggal, bahkan ibu saya pewaris tunggal, yang mereka tidak mau juga dapat fasilitas dari orang tua maupun mertuanya. Jadi mereka memang mandiri, dan ini mungkin akan cerita mengapa saya juga ingin menjadi keluarga yang mandiri. Nah, sekarang cerita tentang anak. Anak saya Afrida Sarasna Fitami. Karena saya tidak dipersiapkan secara khusus untuk berkeluarga. Maksud saya kan kalau orang itu mau menikah itu ada ta'aruf, ada ini, ada itu gitu ya Dokter Seleni, apalagi zaman sekarang ada namanya periksa kesehatan dan lain-lain. Saya tidak ada sama sekali. Saya pikir saya akan menikah 8 bulan kemudian setelah saya mulai tahu bahwa dia memang akan mengambil saya gitu. Ternyata saat itu juga yang orang tua saya mengundang untuk kenalan, saat itu juga saya dilamar, saat itu juga oleh pihak suami saya harus menikah di 2 pekan kemudian, jadi tanggal 3 Desember 94. Nah, saya melahirkan anak pertama 95 September tanggal 15. 14 bulan kemudian almarhumah meninggal ya. Jadi itulah ujian yang harus saya hadapi selain hamilnya mabuk. Pada saat almarhumah meninggal, itu namanya ada sarah tuh maksudnya kalau orang Jawa tuh artinya sembuh. Saya merasa setelah berkeluarga kok semakin
wah ini des gitu loh. Itu suatu yang luar biasa kalau cerita saya nggak ngerti deh. Mungkin sekian buku tersendiri gitu ya. Sehingga saya ingin anak saya lahir tuh saya sembuh dari kesakitan saya gitu. Baru di forum ini saya cerita secara lebih terbuka gitu kan, nggak semua enak dibuka gitu. Nah itu Navitami itu singkatan nama suami dan saya, serta Frida itu karena dari kata Friday, dia lahir di Jumat ya, Jumat menjelang sholat Jumat begitu. Nah anak pertama. Lalu saat almarhumah meninggal itu saya sudah hamil yang kedua, B, Betari Cendera Ar-Rahmani yang sekarang di Jerman itu. Nah Betari itu Dewi, saya orang Jawa ya, jadi saya memberi nama itu nama Jawa, nama Indonesia, terus nama Al-Quran. Jadi ada Al-Qurannya gitu. Kemudian Betari itu Dewi, Cendera itu dari Cindera sebenarnya kalau Melayu, tapi saya lebih suka yang kurang formal, jadi cendera mata, cendera pemberian gitu ya, pemberian atau tanda. Ar-Rahmani jadi pemberian dari yang maha pemurah ya, yang maha pengasih gitu. Cukup begitu. Mengapa? Karena saya tidak mau membebani anak saya. Karena anak saya yang pertama saya kasih beban saras gitu supaya saya sembuh, maksudnya dengan ini sembuh sah saya, sakit-sakitnya saya, mabuk segala macam kan, mungkin shock baru mengenal suami dan seterusnya ya, dengan suami yang tipe pendiam, tidak mau berbicara, pergi ya pergi aja gitu, tuh benar-benar pukulan yang berat saat itu, dan nggak mungkin saya mau cerita kemana, saya nggak punya siapapun tempat saya cerita ya, kecuali Allah, mungkin saya nggak usah cerita, Allah tahu, wallahu alam. Nah lahir itu waktu di kandungan 6 bulan atau 4 bulan saya lupa, Afrida itu almarhumah itu mencium perut saya lalu meninggal gitu. Saya baru sadar sekarang apa itu maksudnya, tolong jaga ibu, tolonglah ibu gitu. Mungkin begitu. Ini yang dikatakan sehingga anak saya, kata orang anak saya mandiri dan adik-adiknya. Itu mulai dari situ mungkin. Kemudian anak saya ini di kandungan tentu udah punya sejarah seperti itu tadi, kakaknya meninggal ya. Kemudian begitu lahirnya ini kaki duluan, dan itu ceritanya panjang gitu ya. Saya 3 dokter obstin, dokter Toreni, tapi tidak ada satupun yang sangat menurut saya ya mungkin takdirnya ya. Pokoknya intinya saya sudah flek datang ke dokter obstin, bukannya diperiksa dalam, saya disuruh pulang. Saya tentu gundah karena anak saya yang pertama meninggal, lahirnya spontan, mudah itu anak pertama. Lalu saya telepon ke teman-teman yang sudah pernah melahirkan, saya disuruh diajak ke bidan gitu, bidan senior. Di sana diperiksa dalam oleh asisten bidan yang masih junior. Nah, kami dipanggil, terutama suami saya dipanggil bahwa kakinya di bawah, jadi kaki dulu gitu, Dokter Soreni, sehingga kami harus dipanggil. Ini kami sudah terbiasa Bapak Ibu mengerjakan seperti ini, kata pihak bidan itu, dan kami bawa ke rumah sakit negeri, rumah sakit daerah waktu itu di Tangerang, kalau sekarang kabupaten ya, dulu dari rumah sakit umum daerah Tangerang begitu. Sehingga sopir disiapkan, mobil disiapkan, oksigen disiapkan. Betul, saya melahirkan dengan kondisi kepala masih tertekik di dalam, sehingga lahirnya asfiksia. Kalau bahasa kedokteran, dokter nanti dapat menerangkan ya. Jadi Betari ini, Mbak Betari ini, saya mengenai Mbak Betari itu Dewi ya. Jadi tapi kalau di rumah karena dia tidak bisa memanggil dirinya Cendra, jadi Yaya gitu, sehingga lingkungan memanggil Yaya. Kalau di rumah dipanggilnya sebenarnya Mbak Cendra. Tapi kalau di sekolah maupun di tempat kerja formalnya Mbak Betari gitu. Betari mereka nggak ngerti kalau maksud saya Betari gitu kan, mau bagaimanapun saya orang Jawa, ada Betari seperti itu kan. Nah Mbak Betari ini lahirnya itu tidak menangis, tidak bernafas mungkin ya, terus kemudian dilakukan bantuan dengan oksigen dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu saya masih sekitar 3 hari di bidan itu, dan saya kuat untuk menyusui secara langsung ke rumah sakit dan seterusnya pulang. Seumur hidup dia itu penuh cerita ya, penuh kisah, yang sering sakit, sering ke IGD gitu. Terus dia juga melihat bagaimana ibunya berjuang, bagaimana ibunya mempertahankan yang namanya unity of rumah tangga, bagaimana hubungannya dengan papanya itu tetap langgeng, itu dia lihat semuanya gitu. Kemudian setelah itu saya hamil yang kesekian gitu. Hamil yang ketiga, C itu abortus completus gitu, keguguran Dokter Toreni, dan itu ceritanya juga panjang sebenarnya gitu. Nggak cukup berapa buku, suami saya pernah menyuruh saya membuat buku, tapi belum, sekarang kan eranya era
medsos dengan YouTube misalnya, tapi belum juga karena pekerjaan sehari-hari kita, dan tentunya saya energi semakin menua ya, saya harus bagi-bagi, terutama pandemi ya, kita harus sehat walafiat, harus banyak hemat energi. Lalu D itu almarhumah ya, Din Canting Selaras. Jadi harapan saya tuh anak keempat itu, Din itu ya kita tahu agama kita ya, kebenaran tuh Din, Canting itu alat untuk membatik gitu, terus Selaras. Jadi maksudnya dia merupakan suatu apa ya, media atau makhluk yang dapat menuliskan satu kebenaran dengan selaras gitu, dengan selaras. Dan 5 menit sebaliknya, lagi ya. baik. Dan dia dapat menyelaraskan antara kebenaran itu gitu. Jadi intinya begitu, saya punya harapan. Dan dia pun lahirnya spontan dengan mudah. Juga diambil lagi oleh Allah ya di umur 28 hari gitu. Tapi mimpi saya 4 tahun sebelumnya bahwa kakaknya itu dikejar oleh adiknya. Kakak yang meninggal dengan rambut yang sama pendek, bajunya pun hijau. Dan kalau di surga katanya nuansa kehijauan, dan saya membaca hadis katanya memang kalau anak meninggal itu berkejaran, diasuh oleh Siti Hajar ya. Kalau saya tidak salah di bawah pepohonan begitu kalau saya membaca hadis, dan sebagai penolong orang tuanya sebelum orang tuanya datang, mereka itu menunggu di pintu surga. Walau alam gitu. Mungkin saya sajalah gitu mengatakan bahwa mungkin saya untuk masuk surga harus ditolong oleh anak-anak seperti itu. Ditambah anak-anak yang keguguran begitu. Kemudian itu yang D, yang E itu Elok Pesona Hayati. Itu dipanggilnya Mbak Happy di rumah. Kalau nama formal di sekolah dipanggilnya Elok. Ini sekarang kelas 2 SMA, ini juga termasuk yang mandiri. Lalu F dan G itu di Kuret, Dr. Toreni dan ibu-ibu semuanya. Baru yang H ini ke-8, Hutomo Imam Muflih. Hutomo itu nama saya Utami, kalau laki-laki Utomo karena Hono Coroko, huruf Jawa menggunakan H jadi Hutomo, supaya apa? Supaya menunjukkan dia anak ke-8. Imam ya tentunya sebagai laki-laki harus menjadi imam, dan muflih itu ya penggalan dari muflihun, artinya beruntung. Jadi tentunya dia imam yang baik dan beruntung. Kalau yang baik belum tentu beruntung ya di dunia ini. Yang beruntung juga belum tentu yang baik di dunia ini. Jadi saya lengkapi. Kalau di akhirat yang baik insya Allah yang beruntung insya Allah yang baik. Demikian itu kalau mengenai jumlah anak-anak. Di mana mandirinya? Nah, mandirinya adalah saya ceritakan anak yang Mbak Betari dulu ya, atau saya sebut sekarang anak pertama, kedua, dan ketiga begitu ya, begitu. Nah, yang pertama ini mandirinya itu memang sejak kecil itu dilibatkan. Jadi yang pertama itu memang tips-tips. Saya nggak mengatakan ini tips atau apa, tetapi saya hanya cerita apa yang saya alami. Pasti ahlinya lebih tahu. Dan tadi saya juga sempat browsing, saya compare dengan teori, ternyata juga nggak jauh-jauh dari teori itu. Nah, yang pertama itu dilibatkan. Kemudian dalam segala kegiatan, termasuk saya waktu kecil dengan orang tua juga dilibatkan, begitu di toko, di rumah tangga, di sosial, dimanapun. Kemudian yang kedua diberi trust, jadi percaya, diberi kepercayaan anak itu bahwa anak, insya Allah anakku tuh anak baik gitu, anak yang amanah gitu, anak yang dapat dipercaya begitu. Jadi diberi trust. Lalu yang ketiga ikuti apa yang dia sukai, passionnya gitu. Kalau memang dia lagi seneng lihat konser ya udah kasih, tapi saya tahu anak saya melihat ini bertanggung jawab, itu saya tahu. Pada saat saya tahu bahwa anak saya mungkin tidak mungkin akan negatif, pada saat saya tahu saya akan cut, saya akan kasih tahu. Dan saya yakin anak saya tidak demikian. Jadi saya biarkan dia sesuai yang dia passion begitu. Lalu yang keempat, 2 menit lagi dari itu, baik. Yang keempat, baik, terima kasih. Jadi selain tadi passion, yang keempat itu semacam diberi challenge begitu ya, diberi challenge. Nanti kita bisa terangkat, tapi pasti para audiens di sini paham lah ya diberi challenge seperti itu. Yang kelima, komunikasi ya ternyata. Misalnya saya harus berkomunikasi secara keras. Kalau memang komunikasi secara lunak tidak dapat berhasil, itu saya harus keras. Dan anak saya tahu pada saat keras itu dia kadang-kadang tidak terima, tetapi pada saat sudah cooling down, nah itu mereka sangat memahami apa yang saya katakan, dan itu masuk semuanya ke dalam diri dia. Nah, dan seterusnya ya, mungkin masih ada yang saya alami yang lain. Nah, di mana letak mandirinya dia? Kan di situ. Letak mandirinya dia adalah dia selalu memutuskan sendiri. Jadi sekolah pun itu pilihannya sendiri. Itu yang saya maksud bagian dari passion. Kemudian jurusan pun
memutuskan sendiri kalau dia ada perlu baru diskusi. Sampai teman-temannya itu tergantung pada dia. Teman-temannya selalu menjadikan dia guru sampai sekarang. Dan saya juga ingin mendidik teman-temannya untuk tidak tergantung pada dia juga. Nah, jadi dia itu semuanya sampai mengurus Jambore Internasional sendiri, lalu mendapatkan S1 tanpa tes di UI Farmasi juga sendiri, lalu mendapatkan beberapa sekolah di Jerman juga sendiri, sampai mendapatkan beberapa beasiswa di Jerman sendiri, dan dia di Jerman harus bekerja juga. Semuanya tuh dia putuskan sendiri, alhamdulillah. Dan semenjak lulus SMA di Jerman dia berkomitmen ingin mandiri secara finansial juga. Jadi semenjak di Jerman saya tidak mengirim uang sampai sekarang, bahkan dia memikirkan, bahkan dia sudah naik haji dengan uang yang dia dapat dari bekerja, dari beasiswa. Alhamdulillah, bahkan dia sudah menyiapkan untuk adik-adiknya sekolah di sana, dan kalau ada deposit dia sudah kembalikan kepada saya, begitu. Seperti itu sih kemandiriannya, dan alhamdulillah di Jerman itu dihargai sekali bagaimana dia bekerja, dan bahkan kemarin diundang wali kota, kami juga hadir untuk wisuda S1-nya, wali kota di satu kota di Jerman, karena dia termasuk the best 10, dan ternyata dia itu juara satunya dari the best 10 tersebut. Nah, termasuk pada saat alhamdulillah, termasuk pada saat Jambore Internasional juga tentunya diundang dari wakil wali kota, gubernur, sampai tingkat presiden, menteri, termasuk adiknya, begitu ya. Adiknya juga memutuskan sekolah apapun juga, alhamdulillah dia punya kesadaran itu. Jadi insya Allah kalau anak pertama kita, pengalaman saya itu berhasil, katakan itu kata orang berhasil, tapi intinya saya mengalir saja, semuanya juga ujian. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan gitu kepada kami semua, jangan sampai malah sebaliknya, jangan sampai adik-adiknya menjadikan dia sebagai role model. Tentunya juga lingkungan yang lain, mungkin keluarga besar mungkin gitu ya, dan lingkungan yang lain, adik-adik kelasnya mungkin, walau alam. Sementara segitu udah cukup belum ya Dr. Toreni? Ya, pas. Dan baik, sebelum saya tutup, dia merupakan siswa teladan. Dan semua yang didapatkan itu natural, semua impiannya dia tulis, ditempel sampai sekarang, dan alhamdulillah tercapai. Untuk menyiapkan S3-nya pun semua ditulis, dan adiknya pun menjadi akselerasi sekolah loncat, dan menjadi the best adiknya juga, yang adiknya cowok termasuk 4 terbaik. Nah, sampai dikenal di sekolah itu, sampai dikenal ya, saya tidak merasa ya sampai dikenal, anaknya kok pinter-pinter ya, mandiri-mandiri ya, dikenal seperti itu. Saya tidak menyadari, orang tua pun pada begitu, sampai ada orang tua yang ingin anaknya selalu dekat dengan anak saya, satu kelas, bilang ke gurunya tanpa bilang ke saya, sampai seperti itu, dan lain-lain, dan lain-lain. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Barakallah Ibu Uut, mudah-mudahan anak-anaknya senantiasa sukses di dunia maupun di akhirat. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada kendala apapun ya Ibu-Ibu, sampai bisa membesarkan 8 anak, dan kesemuanya alhamdulillah saat ini bisa merasakan dunia. Dan itu sekarang tinggal 3 anak Dr. Toreni. Oh, tinggal 3 anak, iya, masih dalam pengasuhan. Iya, terima kasih. Mungkin itu salah satu yang dimaksud menolong saya di dunia, mungkin salah satunya anak yang pertama tadi, menolong adik. Karena itu yang namanya rumah tangga kan banyak ujiannya, dan tentu butuh pertolongan. Semua ujian yang tadi ya Bu. Iya. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ini menjadi sumber kebahagiaan tersendiri gitu untuk Bu Uut. Iya, dan kalau boleh berbagi lagi, apa yang kita dapatkan ya memang balance dengan jungkir baliknya lah, kasarannya gitulah Dr. Toreni. Jadi jadi bola gitu dipental dilempar ke bawah, lemparnya lebih keras kan dia mendalnya ke tinggi. Mungkin begitu, walau alam. Saya juga tidak berani mengklaim seperti apapun, saya takut salah, takut dosa, takut nanti ujiannya lain yang kita sama-sama nggak tahu, tapi kita berusaha untuk di jalan Allah saja, karena ujiannya tentu tidak ringan semuanya. Iya, terima kasih. Ya, telah hadir di sini Ustazah Mahbubah Ummu Usamah yang juga akan membahas tentang cara mendidik anak mandiri sesuai dengan konsep Islam.
Kalau tadi kita sudah mendengarkan sharing yang begitu luar biasa dari Ibu Uut, hari ini saya akan bacakan dahulu CV dari Ibu Ustazah Mahbubah Usamah. Beliau adalah alumni IPB dan sudah sangat lama tertarik pada Islam dan dakwah, sehingga banyak beraktivitas di dunia dakwah sembari kuliah di Lipia, Jakarta, ya Ustazah. Lalu kemudian beliau ke Al-Azhar, Mesir, mulai dari ma'had sampai kuliah bahasa Arab di sana, sudah lebih dari 10 tahun ya Ustazah di sana? Iya. Lebih dari 10 tahun di Mesir sana, dan saat ini beliau mendampingi anak-anak remaja di komunitas Al-Mufasi yang akan belajar di Al-Azhar Kairo. Jadi beliau ini adalah pendampingnya para mahasiswa dan anak-anak sekolah yang ingin belajar di Al-Azhar. Kalau mungkin ibu-ibu sering ada anak pengen pergi ke Mesir, ini kan harus didampingi terlebih dahulu nih di Mesir. Sama siapa? Beliaulah. Saya persilahkan kepada Ustazah Mahbubah Usamah, kurang lebih 15 menit ya Ibu Ustazah, bagaimana sih sebenarnya anak yang disebut mandiri itu, kemandirian dalam Islam itu konsepnya seperti apa Ustazah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah bisa bergabung ikut serta dalam acara di ngopi ngobrol apa ini. Nah, terima kasih Mbak Dr. Noreni. Tadi saya ini sebenarnya tadi baru dikasih tahu beberapa jam yang lalu, tapi nggak apa-apa, mungkin hanya sharing juga seperti Dr. Haji Sri Utami. Saya ini modalnya nggak ada, sedikit banget, tapi teman-teman bilang udah nggak apa-apa. Nah kebetulan waktu musim COVID kemarin saya membaca ya bersama ada forum yang di Zoom juga membaca kitab judulnya Asasiyatu Tarbiyatil Atfal, dasar-dasar pendidikan anak dikarang oleh Najah Sabatin. Itu memang ada beberapa hal yang karena saya merasa mengelola orang anak-anak di sini, anak sendiri saya dulu homeschooling dari sejak anak saya 5 juga nih, Bu Tami, Ibu Sri. Saya semuanya juga homeschooling sampai akhirnya anak-anak meneruskan ke Al-Azhar semua gitu. Di sini ada yang sudah yang paling besar itu masih umur 22 tahun, dia udah tingkat 4 sekarang. Bentar lagi setengah lagi lulus. Nah, bermula dari keinginan diri sendiri aja juga sih sebenarnya untuk mendidik anak-anak itu sesuai dengan keinginan syariah gitu ya. Akhirnya mengambil jalur homeschooling dulu, akhirnya kan meneruskannya ke Al-Azhar. Nah, tapi kalau berkaitan dengan tadi kan topiknya itu bagaimana menjadikan anak mandiri gitu ya. Sebenarnya ya sepemahaman saya yang saya dapatkan, mohon maaf ya, ini gitu, berproses sama dengan semua orang berproses. Paling ya itu tadi pengalaman hidup dan menuntut ilmu itu adalah sedikit ya didapat bahwa anak-anak kita memang harus dididik menjadi orang-orang yang mandiri. Nah, definisi mandiri sendiri ya menurut ada kitab ya dikarang oleh Syekh Taqiyuddin menyebutkan bahwa mandiri itu adalah seorang anak itu mampu untuk memenuhi ya hajatul uduwiyah dan goroisnya itu secara sendiri dan bertanggung jawab. Itu ya, jadi makna mandiri adalah memenuhi gorizah, semua gorizahnya ya. Gorizah kan ada gorizah tadayun, ada gorizah nau, ada gorizah bako. Kemudian hajatul uduwiyah berarti kan makan minum ya. Nah, memenuhi itu secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu definisi daripada mandiri menurut pandangan Islam. Mandiri artinya bisa memenuhi semua itu dengan
secara sendiri dan bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya gini, tentu kan dari awal anak-anak itu masih, kita kan mulai dari hamil sampai ngelahirin, tentu itu proses-proses yang setiap orang alami gitu. Nah, berarti kan bagaimana Islam supaya membimbing kita? Islam punya aturan dalam segala hal. Tentu Allah memberi kepada kita juga ilmu atau ibaratnya katalog. Ya, dalam kitab Najis Sabatin itu dikatakan bahwa kalau kita mau mempergunakan sebuah alat atau jajar atau apa saja, kita kan harus membaca dulu gitu kan, atau bertanya dulu. Misalnya kita nih mau ada handphone tipe terbaru gitu, atau misalnya dulu pada saat kita belum mengenal komputer, kita mengenal komputer gitu. Nah, kita untuk bisa memanfaatkan secara maksimal komputer itu, kita kan harus bertanya kepada yang ahlinya, yaitu ahli komputer. Nah, kalau udah bertanya dan si ahli komputer tadi, tentu dia harus membaca dulu katalog daripada jenis komputer yang kita punya, sehingga kita bisa memanfaatkan komputer tadi secara maksimal. Nah, begitu juga kita nih, manusia ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, maha pencipta. Tentu yang maha pencipta ini paling mengetahui tentang bagaimana yang terbaik gitu ya. Cara melejitkan semua potensi yang ada pada diri manusia tadi supaya dia akan maksimal gunanya di muka bumi ini gitu kan. Berarti kan yang memberitahu kita cara mendidik anak yang terbaik itu adalah Islam, adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah begitu. Jadi kita harus kembali kepada katalog, ibaratnya kan Allah telah mengirim Islam ini kepada kita melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Tentu kita harus membaca gitu kan, nusus tadi, nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kemudian dia akan menjadi petunjuk bagi kita di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, di dalam dalam pendidikan tuh selalu diawali dengan hadis, ya. Ya, katanya sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Abawanihi yuhawidanahu wa yunasiranahu wa yumajjisanahu. Katanya setiap anak itu lahir fitrah. Kemudian maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Jadi setiap anak itu sebenarnya ketika udah lahir itu dia fitrah Islam. Dia punya gorizah tadayun, ya, naluri beragama. Ya, naluri beragama itu sudah ada pada setiap insan. Ya. Kemudian itu pasti udah Muslim gitu. Nanti tinggal diarahkan saja supaya diperkuat gimana ya naluri tadi. Makanya kan pada saat tadi saya baca-baca juga bahwa sebenarnya orang kalau waktu lahir itu ya sejak bayi, misalnya sejak mulai hubungan suami istri itu ada doanya. Kemudian waktu hamil segala macam, banyak kan yang harus dilakukan pandangan Islam. Semua pada waktu lahir juga itu ada misalnya disuruh bacakan azan dan iqomah. Kenapa harus begitu? Karena sebenarnya setiap manusia itu sudah diciptakan korinnya, ada setannya diciptakan. Nah, pada waktu bayi mau lahir itu setan itu udah menunggu juga ingin memberikan pengaruh negatif kepada bayi yang baru lahir. Maka disunahkan dalam Islam supaya dibacakan azan dan iqomah. Kenapa? Azan dan iqomah itu terdiri dari lafaz-lafaz kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik ya, lafaz-lafaz yang la ilaha illallah segala macam itu kan semuanya mengandung mana-mana yang sangat dalam, sehingga pada saat lahir itu si bayi ini pengaruh mana yang duluan gitu. Nah, dia sudah punya fitrah untuk menjadi fitrah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Tapi fitrah itu harus dikuatkan. Nah, katanya kalau azan dan iqomah itu nasnya menyebutkan bahwa orang pada saat azan dan iqomah manusianya seluruh setan-setan melarikan diri gitu ya, bersembunyi di tempat-tempat yang seperti kamar mandi, tempat kotor dan lain-lain. Nah, pada saat bayi lahir juga begitu. Ketika dibacakan azan dan iqomah kepada bayi, maka kemudian setan-setan yang tadi udah siap-siap menyambut si bayi itu melarikan diri. Sehingga pengaruh daripada lebih kuat pengaruh fitrahnya tadi, yaitu fitrah gorizah tadayun, fitrah mengesahkan Allah. Kan katanya di Al-Qur'an kan disebutin bahwa
pada saat ruh-ruh diciptakan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, Allah bertanya kepada para ruh tadi, dikatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Bala syahidna, kami telah bersaksi gitu kan. Jadi ketika misalnya pada saat, tapi juga ada tabiat menciptakan manusia, setan juga satu diciptakan juga, sehingga kemudian sunnahlah bagi orang tua tadi pada saat anak lahir. Nah, terus aja pendidikan itu kan mulai dari kecil. Jadi kemandirian anak tadi kan harus didik pelan-pelan. Jadi ada istilah mumayyiz dalam Islam itu. Mumayyiz itu apa? Anak mampu untuk membedakan baik dan buruk, katanya David Ilmunya. Maksudnya mumayyiz itu adalah anak tuh sudah mampu untuk buang air sendiri, sudah mampu untuk bersuci, ya. Artinya kan Islam itu mengajar itu dengan selalu tidak pernah terpisah gitu, dengan fikih, dengan ilmu agama, dengan awal. Jadi pendidikan anak mulai dari kecil sudah mulai dididik dengan pendidikan Islam. Ya, jadi yang paling penting pertama diajarkan pada anak adalah masalah taharah, ya kan, kebersihan, kesucian, karena suci itu nanti dipakai buat sholat gitu. Jadi anak misalnya ada sekarang tuh anak-anak cepat pintar ya, ada umur 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun itu sudah mulai memayyiz, anak-anak itu udah bisa disampaikan kepada mereka gimana misalnya bisa buang air sendiri, berwudu dan lain-lain udah mulai diajarin. Tapi dalam Islam itu diberikan perintah ya, orang tua tuh suruh memerintahkan anaknya untuk sholat itu pada umur 7 tahun. Kalau sebelumnya ngajarin ada yang lebih cepat dari itu, ya silahkan. Tetapi Islam menyuruh, syariatnya itu menyuruh anak untuk mulai memerintahkan anaknya sholat. Kenapa sholat diambil sebagai contoh? Karena itu adalah berkaitan dengan agama, ya, menjadi basic seorang anak yang paling penting itu adalah agamanya gitu. Di sini ada hadis Rasulullah yang menyebutkan muru sibyanakum, perintahkanlah anak-anak kalian bisolati, untuk salat, bisa diisinin pada saat umurnya 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka itu alaiha li asyra-sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun nggak mau sholat juga gitu. Fafarriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan anak-anak itu di tempat tidur. Jadi anak 7 tahun tuh udah mulai dipisah tempat tidurnya. Itu mendidik untuk apa? Jadi sini kan karena pendidikan pertama yang harus ditanamkan pada anak itu, semua hal memang kita didik, tetapi ada hal yang kemudian menjadi fokus perhatian, dan dari sananya lah kita mengambil ibrah untuk yang lain. Nah, di sini yang paling penting bagi seorang hamba itu adalah beribadah kepada Allah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku gitu. Nah, Allah kan menyatakan demikian dalam Al-Quran. Makanya kemudian masalah sholat ini menjadi masalah yang paling penting ya dalam kehidupan seseorang, sehingga sampai untuk dunia pendidikan ini kita mendidik anak itu yang kalau kita lihat pendidikan Islam selalu hadis ini gitu ya, muru awaldakum gitu, perintahkan anak-anak bis sholat, untuk sholat itu 7 tahun. Jadi mulai 7 tahun itu sudah mulai diajarkan kepada anak bagaimana dia memenuhi gurizah tadayun dia gitu, kayak gitu. Supaya anak tadi mengetahui apa gitu ya, mulai melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba di muka bumi ini. Nah, habis itu, dikiaskanlah kepada sholat ini hal-hal yang lain juga. Pelan-pelan anak-anak itu diusahakan untuk mandiri. Jadi yang pertama mandiri itu adalah gurizata dayunnya gitu. Bisa melakukan ibadah kepada Allah, tahan posisi dia di muka bumi ini, nah yaitu dengan sholat tadi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperintahkan umur 7 tahun. Diperintahkan. Jadi itu cuma perintah, belum wajib kan? Wajib itu setelah nanti dia balik. Balik itu baru mukallaf seorang anak. Kalau dia udah balik, baru anak itu wajib tapi untuk mendidik mereka itu dimulai dari umur 7 tahun. Ya, 7 tahun diperintahkan. Jadi selama 3 tahun itu dia harus orang tua itu setiap waktu sholat harus memanggil anaknya, menyuruh anaknya untuk sholat. Itu berat banget tanggung jawab seorang ibu. Ya, seorang orang tua itu berat. Kenapa? Setiap waktu sholat selama 3 tahun harus memanggil dan menyuruh anaknya. Sampai nanti umur 10 tahun, kalau anak itu masih juga nggak sholat, maka boleh supaya anak tahu bahwa ini sesuatu kewajiban yang tidak boleh tidak harus ditunaikan oleh anak tadi sebagai seorang hamba di muka bumi. Sholat ya, Ustazah. Iya, karena itu kan kuncinya seseorang. Kita kan kalau hidup di dunia ini kan selalu bertanya, dari mana saya, untuk apa saya hidup, mau kemana saya kembali, itu prinsip mendasar. Hal-hal yang hal-hal yang harus yang manusia itu tanyakan, hal-hal uqdatul kubra ya.
pertanyaan-pertanyaan yang prinsip yang harus ada jawabannya. Untuk apa manusia hidup? Dari mana saya berasal? Untuk apa saya hidup? Mau kemana saya kembali? Kan kalau yang dari mana saya berasal diciptakan oleh Allah. Untuk apa saya hidup? Saya adalah beribadah kepada Allah. Beribadah dalam makna umum dan makna khusus kan. Kalau ibadah mahdoh kan makna khusus berarti berkaitan dengan ibadah kepada Allah, ibadah mahdoh. Tapi ghairu mahdoh juga itu bagian ibadah juga, artinya keterikatan terhadap setiap aktivitas tadi dengan aturan-aturan syariah Islam. Nah, yang terakhir mau kemana saya pergi? Ya, kita kan nanti akan masuk dalam kehidupan akhirat, akan bertemu dengan Allah, surga, neraka, dan lain-lain. Itu kan masalah yang sangat prinsip yang harus orang tahu jawabannya kan. Nah, dalam pendidikan pun demikian. Berarti kan yang harus pertama kali itu, yang paling prinsip, yang paling pokok dalam kehidupan seseorang itu yang harus dididik anak-anak tadi, meskipun masih bersama-sama lah. Yang lainnya juga itu adalah yang disebutkan dalam nas itu adalah masalah sholat. Karena dari masalah sholat ini nanti akan bisa dikiaskan ke yang lain. Maksudnya kalau misalnya anak mandiri kan berarti kan mulai dari taharah tadi. Ketika anak udah mulai diajarkan ke kamar mandi, udah bisa membersihkan kotorannya, itu kan ada disiplin di situ. Nah, nanti sampai dia bisa mandiri melakukan itu sendiri saat dia sudah yang dianggap istilah mumayyiz. Mumayyiz itu mandiri, bisa menyelesaikan ya bertaharah itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Bersihkan semua kotorannya sampai dia akhirnya bisa. Nah, kita ngajarin taharah itu untuk apa? Supaya dia bisa beribadah kepada Rabbnya, supaya bisa diajarkan sholat, ya enggak? Anak mungkin mandiri umur 5 atau 7 tahun. Nah, searah diajarin. Berarti kan bagaimana mendidik anak mandiri? Ajarkan dia mandiri untuk memenuhi gurisa dayun dia untuk sholat. Nah, berarti kan itu paling fokus. Kemudian kita lihat yang lainnya. Nanti hajah misalnya gorizah yang lain, misalnya gorizah bako, mempertahankan diri. Ya, itu kan nanti ada penampakannya mazharnya misalnya hubut tamaluk, ingin memiliki sesuatu, memiliki harta, memiliki apa. Nah, itu kan juga bisa diatur lah gitu ya. Misalnya mengikuti dengan ini. Misalnya umur berapa anak tuh misalnya kalau laki-laki misalnya yang dia harus menafkahi diajarkan untuk mencari nafkah. Kita lihat bahwa ternyata Islam itu ngajarin anak-anak mandiri itu sejak dini gitu. Rasulullah aja kan umur 7 tahun sudah bekerja. Ya maksudnya masih muda banget sudah jadi penggembala kambing. Di penggembala kambing itu kan pekerjaan gitu loh. Nah, itu berarti kan kita hari ini mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu dikoreksi dalam sisi pendidikan kita gitu. Orang tua itu lambat banget untuk menjadikan anak mandiri secara ekonomi. Secara kemandirian juga di bidang misalnya reproduksinya itu cepat sekali gitu loh untuk matang, sementara di bidang ekonomi nggak matang. Nah, itu kan harus dipersiapkan. Orang udah pengen nikah tapi nggak mampu. Nah, itu kan karena nggak seimbang, ya kan? Makanya masalah ibadah tadi kan pemenuhan kebutuhan pemenuhan terhadap gurisa dayun. Itu kan yang paling penting juga, ada sampai dikasih panduan sama syariah itu bahwa 7 tahun perintahkan, ya 10 tahun pukul. Berarti kan semua yang lainnya juga dimulai pada umur 7 tahun. Bagaimana biar mandiri di masalah misalnya memenuhi garisan naui, ya masalah seksual gitu. Saat itu udah mulai harus dimandirikan, anak-anak itu harus mengerti gitu. Mereka itu apa saja yang berkaitan dengan yang memisahkan anak-anak, misalnya tempat tidur tadi, itu kan sebenarnya juga mendidik supaya perempuan dan laki-laki harus terpisah tempat tidurnya. Anak-anak tidak boleh satu tempat tidur, satu tempat sendiri-sendiri. Itu kan mendidik bagaimana supaya Gharizah Naui itu bisa diatur. Ya, pelan-pelan kan berarti mulai dengan memisahkan tempat tidur sehingga nanti anak-anak nggak dempet-dempetan sama saudaranya sendiri laki-laki maupun perempuan gitu. Itu kan mendidik supaya anak-anak itu memahami gitu ya Gharizah tadi bahwa dia nggak boleh misalnya dibedakan antara laki dengan perempuan, tidak boleh tidur dalam satu selimut. Itu kan sebenarnya bentuk pendidikan, mendidik anak untuk terikat pada hukum syarak gitu ya, yang berkaitan dengan gharizah. Anak sudah mandiri, Ustazah, tanda-tanda bahwa ini ketika anak sudah dewasa nih ya, tanda-tanda bahwa anak itu sudah mandiri itu kita bisa melihatnya dari mana? Apakah hanya sekedar mandiri finansial atau seperti apa, Ustazah? Berarti kan tadi definisi mandiri itu adalah ketika anak tadi bisa memenuhi tuntutan-tuntutan daripada gharizahnya, gharizah nau, gharizah dayun, gharizah bako, sendiri, hayatul udhuwiyah sendiri gitu. Berarti dia memenuhi sendiri kan? Kebutuhan-kebutuhan dia, baik kebutuhan hayatul udhuwiyah ya,
kebutuhan jasmani tadi berarti makan, minum, pakaian, gitu kan, perumahan misalnya. Kemudian yang kedua dan bertanggung jawab, gitu. Bertanggung jawab itu berarti kan dia bertanggung jawab kepada yang menciptakan, kepada Allah. Nanti dia orang kan sebelumnya balik bertanggung jawab semuanya, gitu. Berarti mandiri itu seharusnya ya kalau menurut syariat Islam itu ya kalau ngikutin ya orang udah balik tuh sebenarnya dia harus mandiri secara finansial, mandiri juga beribadah kepada Allah itu dalam rangka apa namanya memenuhi gurizat tadayunnya dan lain-lain. Orang udah balik kan udah boleh menikah, berarti kan dia mandiri juga di situ. Tapi hari ini kita ngelihat anak banyak tidak mandiri. Itu juga adalah pengaruh pendidikan ya, pendidikan lingkungan orang tua terutama, lingkungan dan lain-lain yang tidak Islami itu akhirnya menjadikan anak-anak sekarang kalau masalah reproduksi cepat sekali gitu loh matangnya. Tapi secara ekonomi dia tidak matang. Saat 20 tahun. Ada yang 30 tahun baru matang gitu. Secara apa namanya ekonomi. Nah, perbedaan itu loh. Akhirnya kan ada diskusi juga yang ngebahas betapa akil balik itu harusnya seimbang. Akil balik itu harusnya pada saat orang balik itu dia harusnya akil. Tapi hari ini banyak orang yang balik, sudah balik sih, tapi tidak berakal. Kemudian ya dia tidak bisa membedakan gitu dirinya itu tanggung jawab atau apa, tidak bertanggung jawab gitu kepada Allah, kepada orang tua, kepada lingkungan dan lain-lain. Karena dia tidak berakal. Makanya kan berakal itu bisa lebih cepat dari umur balik, bisa juga lebih belakang. Saya pernah membaca tuh ada seorang dokter, dia psikolog ya, dia cerita bahwa ada menangani seseorang yang sudah lulus S2 gitu di Inggris gitu. Ternyata dia itu nggak balik, udah umur 30-an berapa, dia nggak akil. Akil itu tidak sama dengan balik. Makanya kan definisi akil dengan balik itu dua hal yang seharusnya itu berbarengan. Akil balik. Akil itu kan berakal, berpikir, bertanggung jawab gitu. Kan berarti mandiri ini kan definisinya adalah ketika seseorang itu dididik dia itu bisa mandiri, bisa memenuhi kebutuhan ya hajatul udwiyah, gorizah-gorizahnya tadi semuanya itu secara mandiri, dia sendiri yang memenuhinya tanpa tergantung kepada orang lain dan bertanggung jawab. Nah itu definisinya itu. Berarti kita gimana mendidik anak itu pada saat ini biar dia mandiri, pada saat dewasa nanti dia masih bisa memenuhi semua kebutuhannya itu secara mandiri dan bertanggung jawab. Baik Ustazah. Itu Ustazah kebetulan ini banyak sekali WA dan juga chat yang bertanya seputar kemandirian anak ini. Barangkali Ibu Uut ada di tempat Ibu? Iya, Dokter Reni. Sesi tanya jawab dulu ya Ustazah. Ini ada beberapa pertanyaan menarik yang masuk ke direct message saya. Pertama dari hamba Allah. Sebetulnya keluarga, jadi dari tataran keluarga yang mandiri itu menurut Islam seperti apa ya? Apakah ketika keluarga itu antara suami dan istri memiliki penghasilan sendiri itu bisa dikatakan mandiri dalam tataran keluarga? Bagaimana menurut pendapat Ibu Uut dan Ustazah Mahbubah? Saya persilahkan kepada Ibu Uut terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Dr. Toreni, terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya. Kalau menurut saya nih yang pantas untuk menjawab adalah Ibu Ustazah ya, narasumbernya kan beliau ya. Kalau saya kan sharing pengalaman. Tapi kalau saya diizinkan untuk menjawab ya tentu yang namanya mandiri itu komprehensif ya. Mandiri itu total ya, tidak hanya finansial begitu. Jadi kalau suami istri mandiri ya boleh juga dibilang kalau secara finansial dia mandiri dan memang yang bersangkutan itu adalah bertanggung jawab, ya cukup bertanggung jawab itu tentunya dunia akhirat ya, begitu. Yang saya maksud mandiri itu ya itu tadi dunia dan akhirat. Jadi contoh saya melepas anak saya itu saya punya keyakinan gitu, punya keyakinan. Tentu saya sudah tahu karakter anak saya seperti apa agamanya dan seterusnya, begitu sampai dia memutuskan naik haji semudah mungkin juga karena memang termasuk doktrin saya juga dan lain-lain termasuk komunikasi sekarang ini kan sudah menginjak usia 23 ke atas itu kan tentu komunikasi kami sudah
pada tahap yang sesuai dengan usianya seperti itu. Dan saya juga menghormati yang dia punya, atau dia punya pendapat, atau dia punya pengalaman, dia punya visi misi dalam hidupnya, itu juga dari latar belakang apapun. Nah itu juga saya juga harus menghormati, tapi semata-mata semuanya karena ingin semuanya on the right track ya, di jalan Allah SWT. Tapi bukan berarti saya tidak mendengarkan apa yang dikehendaki oleh anak. Itu lebih banyak mendengar anak, namun kita juga mengarahkan. Walaupun bagaimana, sebelum dia punya suami yang mengimami, dia adalah tanggung jawab bapaknya. Saya selaku ibunya membantu untuk ini. Begitu. Kalau saya oleh Allah diberi kelebihan-kelebihan, ya membantu saya berarti ya sampai tingkat monggo lah, terserah Allah menilai saya. Begitu. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin dari potensi apa yang sudah diberi oleh Allah. Seperti itu. Jadi mandiri yang dimaksud di sini, bahwa kalau ditanya apakah mandiri suami istri seperti itu, ya selama selain finansialnya mandiri, selama bertanggung jawab dunia akhirat secara mandiri, ya itu mandiri. Dan artinya secara mandiri ini juga bisa jadi luas ya, bukan berarti mandiri itu ya hanya mereka berdua gitu. Tentunya ada sosial di sekitar kita begitu yang harus kita tanggung jawabi. Ya kalau memang tidak ada ya hanya fokus terhadap keluarga itu ya tidak apa-apa. Toh kalau kita sudah fokus keluarga kita masing-masing the best-nya, keluarga orang lain insya Allah juga the best, berarti ya sosial kita the best insya Allah begitu kan, di dalam ajaran kita pun demikian. Begitu sih saya belajar fokus dalam hal berumah tangga. Saya juga belajar dari orang tua saya yang fokus dalam berumah tangga dan boleh dibilang ya relatif berhasil lah begitu. Ya tentu saya, apalagi saya tuh banyak kekurangannya lah begitu. Jadi itu Dokter Tereni, apakah Ya. saya sudah dapat menjawabnya? Terima kasih Ibu Uut. Bagaimana dengan pendapat Ustazah Mahbubah ini? Apakah keluarga itu bisa disebut mandiri ketika antara suami dan istri sama-sama memiliki pekerjaan sehingga finansialnya bisa menjamin sendiri-sendiri begitu, Ustazah? Tidak jauh berbeda dengan Ibu Haji Sri Utami, dokter. Sebenarnya gini, dalam Islam kan sudah ada pembagian apa? Ada prinsipnya gini, ketika manusia dipandang sebagai manusia, perempuan dan laki-laki, maka tugasnya itu hak dan kewajibannya itu sama. Tapi ketika dia dipandang sebagai jenis, misalnya perempuan, ada laki-laki, nah itu nanti ada beberapa tugas yang berbeda. Si perempuan kan punya tugas melahirkan, itu kan nggak bisa dikasih sama laki-laki. Melahirkan, menyusui, gitu kan, itu hal-hal yang khusus untuk perempuan, nah itu dalam hal ini kan berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bahwa kalau misalnya suami istri itu bekerja, menghasilkan uang sendiri, kemudian memenuhi kebutuhannya sendiri, ya sebenarnya saya pikir itu tidak bisa disebut dengan keluarga yang mandiri gitu. Maksudnya mandiri yang dimaksud dengan definisi tadi ada bahwa kita ini kan syariat Islam lah yang menjadi standar di dalam kemandirian. Artinya ketika seseorang itu dalam memenuhi hajatnya, hajatul udwiyah tadi kan, makan, pakaian, papan gitu ya istilahnya, yang kebutuhan yang sifatnya fisik, materi, itu memenuhi sendiri gitu kan, dan bertanggung jawab. Nah kemudian kebutuhan gorizah tadi, naluri beragama, naluri mempertahankan diri, dan naluri mempertahankan keturunan atau melestarikan keturunan itu juga kalau dia mandiri berarti dia memenuhinya dengan bertanggung jawab. Nah, berarti kan di sini ada sisi yang harus semua tuh intinya dikembalikan kepada syariah Islam. Bagaimana syariah mengatur antara suami dengan istri gitu. Tugasnya siapa? Karena kan kalau yang mandiri itu lebih ke finansial, maka kan perempuan dan harus bekerja juga dong, menghasilkan uang juga dong biar dia dianggap orang gitu, dianggap berharga di dunia ini. Padahal tugas perempuan itu dia ada tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Para wanita itu harus menjadi murabbiyatul ajal, mendidik generasi. Nah, peran fungsi mendidik ini adalah fungsi yang sangat berat sekali gitu, melatih anak-anaknya mulai dari awal. Gimana caranya kita bisa melahirkan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang dia itu akan menjadi pemimpin di tengah-tengah umat, akan menjadi para pejuang yang dia itu lebih baik daripada orang tuanya gitu. Dan tugas itu ada pada para wanita sebagian besarnya gitu. Bukan berarti bapak nggak mendidik, tapi mayoritas kan dikatakan dalam sebuah syair ya al-ummu madrasatul ula.
Ibu itu adalah madrasahnya anak. Madrasah pertamanya itu ibu. Sehingga segala dasar-dasar apapun, anak-anak mulai agama, kedisiplinan apapun itu ibu yang meletakkan atau mendidiknya pertama kali kepada anak tadi. Makanya bahasa aja dibilang bahasa ibu, ya karena kan ibunya yang lebih banyak berkomunikasi dengan anak. Bapak itu bekerja mencari nafkah. Makanya dalam Islam itu ada berbagai hukum ya, ada hukum hadonah. Hadonah itu pengasuhan. Pengasuhan itu berarti supaya anak tuh sampai dia bisa memayis tadi, supaya mampu untuk buang air sendiri, berpakaian sendiri, makan nggak perlu ditolong lagi, gitu kan? Itu ibu lah yang memberikan yang lebih utama untuk mengajarkannya atau mendidiknya kepada anak-anak tadi. Kemudian dalam Islam itu juga ada istilah nafkah. Nafkah itu kan hukum nafkah. Siapa yang wajib menafkahi gitu. Nah, itu, yang menafkahi itu adalah para wali. Wali itu bapak, kakek gitu ya. Nanti kalau nggak ada mereka bisa misalnya saudara laki-laki atau paman dan lain-lain. Nah, itu ada aturan bahkan nanti secara finansial yang harus menafkahi keluarga itu adalah para wali, wali-wali gitu loh. Nah, sementara ibu tadi kan punya tugas sendiri yang sangat besar. Berarti almaratu ummun warabatu baitin, ibu perempuan itu asalnya adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi perempuan itu harus menjadi ibu. Ibu tuh berarti kan mulai dari hamil, menyusui, melahirkan, menyusui dan kemudian dan seterusnya yang kemudian tugas itu tidak akan pernah selesai. Sampai kita meninggal juga kita akan tetap menjadi ibu, ya, akan tetap berkonsultasi anak-anak kita misalnya. Makanya masalah pendidikan ini harus menjadi perhatian besar dari para ibu sehingga nanti akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Makanya kan Imam Syafi'i itu siapa ibunya gitu. Siapa? Semua itu dilihat kepada para wanita yang mengasuh mereka itu yang kemudian akhirnya misalnya rela. Tuh ada cerita Imam Syafi'i itu kan waktu mau pergi itu dikasih uang aja sekitar 40 dinar apa dirham. Terus ketika mau sebelah pulang dari lawatan menuntut ilmu dari sekian banyak tempat itu mau pulang menemui ibunya dan kata ibunya boleh. Padahal waktu pulang tuh karena ulama besar Imam Syafi'i itu sudah dibekalin sama ya negara yang dia lewatin, penguasa atau rakyat pecinta-pecintanya itu udah dikasih segala macam tuh sampai beronta-onta gitu ya, bawa uang dinar dan dirhamnya gitu. Tapi ketika udah sampai dekat tuh tapi itu nggak berani loh masuk ke mana ke rumah ibunya itu kecuali mengirim pesan dulu gitu bahwa dia mau datang gitu ya saking sopan dan adabnya tinggi kepada orang tua. Keberkahan daripada Imam Syafi'i itu sampai dikirim terus hanya ibunya bilang kepada orang yang dikirim oleh Imam Syafi'i tadi untuk bertanya bolehkah si anak ini mendatangi orang tuanya padahal waktu itu Imam Syafi'i udah ulama besar kata ibunya boleh tapi dia hanya boleh membawa uang 40 paling banyak 40 dirham itu ataupun 40 yang dia bawa yang dibekalin ibunya pada saat menuntut ilmu gitu. Jadi hadiah-hadiah dari berbagai pihak tadi yang banyak banget itu sama dia disedekahkan dulu semua baru dia balik menemui ibunya. Ini peran ibu luar biasa gitu. Sehingga jadi ibunya tuh mau memastikan Imam Syafi'i nyari ilmu karena Allah atau karena ingin dapat jabatan atau kaya dengan pemberian-pemberian orang dengan menuntut ilmu. Makanya para wanita yang luar biasa akan melahirkan generasi yang luar biasa. Jadi kan kita ini kan bisa nggak kita ini melahirkan ya generasi yang luar biasa itu gitu tentunya dengan syarat kita pendidikannya adalah pendidikan secara Islam karena tanpa Islam ya mungkin kita masih terpengaruh dengan pendidikan Barat ya yang Barat itu kan standarnya tuh orang itu berhasil kalau duitnya banyak mau diperoleh dengan cara korupsi dengan apa juga nggak masalah yang penting duitnya banyak yang penting segala-galanya banyak gitu padahal dalam Islam itu ada ukuran standar halal haram ada ukuran masuk neraka dan masuk surga banyak itu jadi keberhasilan seorang anak itu atau seorang yang di dunia ini adalah berhasilannya adalah ketika dia itu terhindar dari siksa neraka dan masuk surga. Itulah makna al-fauz atau kesuksesan dalam Islam. Jika jika seseorang itu terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza itu ada ayat di surat Ali Imran itu yang membahas apabila orang sudah terhindar dari siksa neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia adalah orang yang sukses. Maka kesuksesan itu standarnya dalam Islam itu hanya terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga. Jadi di dunia ini mau punya harta sebanyak apapun, mau seperti apapun ilmunya, kalau nanti di akhirat itu masuk neraka dan tidak dimasukkan surga sama Allah, dia orang yang gagal. Makanya kan di sini istilahnya
terus berkesinambungan sejak awal sampai nanti dunia dan akhirat. Benar tadi Bu Dr. Sri Utami mengatakan bahwa kita itu kesuksesan itu dunia dan akhir. Jadi bukan hanya dunia aja, tetapi akhirat juga. Makanya kan tadi apa-apapun misalnya bukan hanya standar finansial doang atau hanya sekedar punya penghasilan, itu berarti udah mandiri dong. Nah, itu salah. Pernah orang mengatakan kemandirian itu berdasarkan kepada hanya uang yang dimiliki. Tapi dia harus mandiri juga, bertanggung jawab juga dari sisi yang lain, sehingga saat bertemu dengan Allah nanti dia sukses, yaitu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Begitu, Mbak. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Dr. Toreni boleh menambahkan? Boleh. Boleh, Silakan, baik. Bu. Yang saya maksud tadi suami istri itu apabila mereka keduanya mempunyai pendapatan itu bukan berarti istri mandiri, suami mandiri, bukan. Jadi saya melihat dalam satu unity sebagai family, sebagai keluarga. Jadi sejauh yang saya pahami, meskipun saya harus didoktrin tadi mandiri oleh orang tua saya dan mendoktrin diri saya pun begitu, tetapi di beberapa bulan yang lalu saya mendengar dari pengajian dari sekolah anak saya di Syafana BSD, itu semua itu tanggung jawab suami. Dunia akhirat itu tanggung jawab suami. Jadi nyun sewu sampai saya juga belajar itu, sampai menyusui, mendidik anak, pekerjaan rumah tangga, semua itu sampai nafkah yang matang sampai dimakan itu sudah menjadi kewajiban suami. Jadi sampai yang memasaknya apa bukan kewajiban istri, begitu. Nah, kalau istri akan berbuat baik, akan bersedekah, akan membantu, ya monggo. Sedekahnya banyak atau sedikit atau terpaksa atau tidak terpaksa, ya harus kan, karena sudah menjadi sudah hidup bersama, ya sudah hidup bersama kan tidak mungkin. Kalau memang tentunya pasangan punya keterbatasan, kalau tidak mampu mau bagaimana lagi, seperti itu. Nah, maka itu sebenarnya penting dibicarakan jauh sebelum menikah, ya. Itu jadi semua harus dibuka. Tapi jadi bukan sebaliknya begitu. Ketahuannya setelah menikah itu sebenarnya saya sih ingin menyampaikan bahwa hal ini lebih baik tidak gitu. Nah, jadi si wanita tadi bukan berarti karena punya uang mandiri, bukan. Jadi kalau udah satu unity family itu, ya itu yang saya maksud mandiri tadi, itu mandiri dalam hal satu unity of family itu. Bukan berarti istrinya punya uang tuh mandiri, bukan begitu. Bahwa istrinya diizinkan oleh suami sehingga punya uang pun itu dalam Islam itu uang istrinya. Sejauh yang saya tahu haram suami menyentuh uang istrinya itu. Jadi kalau toh akhirnya keluarga itu harus mencapai cita-cita yang lebih, memakan uang misalnya, dan istrinya berbagi untuk misalnya nombokin sampai suami nanti punya, atau memang mau diikhlaskan, yaitu monggo, itu kan keikhlasannya masing-masing, kesepakatannya, dan semuanya itu berproses, keluarga itu berproses, anak berproses, begitu. Jadi yang paling utama sebenarnya ya sukses di akhirat. Namun sukses di akhirat juga di dalam Islam pun kan kita tidak boleh miskin, ya nyun sewu, ya. Jadi salah satunya kemandirian di bidang ekonomi itu juga support di bidang kemandirian yang lain tentunya, begitu. Jadi bukan kita tidak nyun sewu, kita tidak hanya fokus bidang ekonomi, tidak. Yang dimaksud mandiri tentu total, ya, keseluruhan. Kalau baru ekonomi ya belum, bagi saya juga belum, gitu. Nah, ini menarik. Jadi, Bu, ada pertanyaan yang nyambung dengan bahasan dari Bu Uut ini, dari Yunia. Yunia bertanya begini, Barokallah Ibu Hajah Uut, saya sangat terharu dengan kisah sukses dari anak-anak Bu Uut. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak saya pun dapat sukses dari sisi finansial maupun dari sisi spiritual. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hajah Sri Utami, apakah Ibu tidak khawatir ketika anak berada di Jerman? Karena lingkungan di Jerman kebetulan saat ini tidak Islami. Dan bagaimana cara Ibu Hajah Uut untuk membentengi anak-anak supaya tidak terpengaruh dari lingkungan-lingkungan yang tidak Islami tersebut? Ya, baik. Langsung ya, Dr. Toreni? Boleh langsung. Ya, yang pertama pasti doa, ya. Doa, kalau saya juga belajar itu dari suami juga, begitu ya. Kebetulan di sini juga ditanyakan bagaimana peran suami, begitu ya, Dr. Toreni tadi ada di chat. Jadi ya tentu peran suami, karena yang menginginkan saya bekerja itu suami saya.
bukan saya. Kalau saya ditanya jujur, saya mau bekerja, saya tidak mau bekerja. Gitu. Kalau ini sudah terlanjur, tanggung jawab sudah terlanjur di tangan saya, semua harus saya lakukan. Begitu. Jadi ya sudah, kalau memang itu memang Allah yang menghendaki, tadi sudah saya katakan, ya bismillah, ya mudah-mudahan inilah merupakan bekal saya menghadap Allah satu saat, begitu. Termasuk apa yang sudah menjadi amanah lah, termasuk anak-anak, mungkin generasi yang lain dan seterusnya. Jadi akhirnya saya belajar memandang bahwa hidup itu tidak sesimpel saya menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang istri yang baik, tidak sesimpel itu. Hidup ini sangat complicated. Dan kalau kita sudah menyelesaikan satu masalah ekonomi, insya Allah masalah yang lain pun juga kita akan teratasi. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Contoh saya mengirim atau mengizinkan anak saya ke Jerman itu dengan keyakinan tentunya. Keyakinan yang pertama, anak saya baik-baik saja. Selalu saya katakan, 1, free sex no. 2, no drug. 3, di jalan Allah. Saya juga sempat tanya, kamu apa, misalnya agama pun saya juga, bukan saya doktrin karena keturunan, tapi saya suruh dia belajar sehingga memang yang dia pilih itu memang yang terbaiknya begitu. Jadi betul-betul saya didik anak itu menjadi orang yang dewasa, gitu, orang yang matang begitu. Jadi saya sampai punya keyakinan insya Allah anakku, sampai saya mengatakan anakku ini akan menjadi juaranya, anakku akan bekerja di sana sedini mungkin, dan anakku akan dapat beasiswa. Keyakinan itu semua alhamdulillah dapat. Gitu. Jadi sekali lagi cara membentenginya ya kita tidak dapat berbuat lebih dari doa. Yang lebih dari doa mungkin dengan komunikasi, ya dengan mengingatkan, dan malah anaknya itu sudah, Mama do not worry. Selalu mengatakan, Mama tenang aja. Ada masalah apapun, selalu Mama tenang aja. Aku begini. Jadi dia yang menurut saya lebih dewasa daripada saya, lebih matang daripada saya, menurut saya. Itulah saya terharu Allah itu mengirim hamba Allah yang seperti itu. Jadi jangan disangka anak-anak itu tidak lebih dewasa dari kita, menurut saya. Itu yang penting banget trust itu kepada anak itu. Gitu. Tapi memang setiap anak dalam kandungan kita itu berbeda-beda, tentu berbeda karakter. Begitu. Apalagi semakin ke sini kan gadget itu menjadi distraktor juga, ya kan? Dan jadi kita menyesuaikan dengan itu. Kemudian anak-anak juga kan sekolahnya sekarang juga dituntut internasional selain juga sekolah agama. Sekolah dari kecil juga anak-anak memang sekolah agama juga. Contoh sekarang anak-anak kan harus tahfiz. Jadi walaupun anak saya di Jerman itu, dia juga belajar tahfiz dengan lingkungannya, belajar agama, belajar apapun lah. Dan sebenarnya hari ini saya ajak join, tapi dia sedang sibuk karena bagi saya tuh hanya merasa saya mengalir, saya mengalir sebagai hamba Allah. Yang mengatakan saya mendidik seperti apa, itu kan anak. Bagaimana anak menilai ibunya, menilai bapaknya, gitu. Tapi memang saya lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak cerita secara lisan, begitu. Jadi saya merasa anak lebih banyak komunikasi dengan saya. Dari begitu. Komunikasinya berarti ya, Bu. Komunikasi selain doa, dan jangan salah, Nyun Sewu, sebenarnya menurut saya ya, pengalaman saya, anak ini menjadi seperti apa itu menurut saya adalah cara Allah berbicara. Jadi Allah itu tentu tidak bohong gitu. Jadi walaupun semua orang memfitnah kita misalnya, contoh nih, walaupun semua orang memfitnah saya misalnya, tentu saya juga banyak kekurangan. Memang saya pantas untuk difitnah, saya pantas untuk digibah, saya pantas untuk dihina, ya nggak apa-apa gitu. Tetapi saya waktu itu fokus, saya punya anak terus kan. Punya anak kecil terus saya susuin semuanya, saya harus berjuang dengan ekonomi di Jakarta. Saya kan ibaratnya harus membeli tanah untuk rumah sendiri, apa-apa harus beli sendiri, nggak minta siapapun gitu. Harus berdua dengan suami. Jadi tidak dapat dibayangkan saat muda itu, waktu saya itu dan tenaga itu habis untuk mengelola rumah tangga, sampai nggak sempet ikut-ikut bicara-bicara yang nggak di luar itu gitu. Sehingga, nah, kalau maksud saya, Allah itu pasti berbicara dengan caranya gitu. Dan fitnah itu ya biarkan fitnah, mau sampai mereka ke alam yang lain, kalau mereka bahagia dengan memfitnah atau menggibah atau berbuat yang tidak kita kehendaki, selamanya ya monggo kan gitu. Toh Allah berbicara, toh itu mengurangi dosa saya, menambah
pahala saya. Contoh seperti itu. Jadi ini tidak lepas dari hal seperti itu. Jadi maksud saya apa? Sebagai orang tua itu menurut saya ya, sebisa mungkin tidak berbuat dosa. Tidak berbuat jahat. Kalau nggak bisa berbuat baik, ya lebih baik diem. Jangan pernah berbuat jahat secara sengaja. Itu yang prinsip hidup saya gitu, yang saya juga tekankan kepada anak-anak. Iya, karena semuanya itu tidak cuma single bukan semua pasti simultaneous. Semua itu kompleks begitu. Apa yang kita dapatkan tuh ya memang itu apa yang walau alam ya bagian dari yang kita perjuangkan. Salah satunya itu walaupun Allah pasti punya kehendak lain. Allah akan menguji orang semakin beriman, ujiannya semakin berat walau alam. Begitu Dr. Toreni. Terima kasih. Ya, alangkah baiknya kalau mengajak yang baik kan gitu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk Ustazah Mahbubah dari Ibu Tumirah. Ustazah, saat ini konsep kemandirian pada anak dipandang lebih ke arah ekonomi atau finansial. Masyarakat kita memandang ketika anak itu mandiri secara finansial, maka ia akan disebut dengan sukses. Ini merupakan tantangan berat bagi orang tua, karena di satu sisi orang tua menginginkan anak sukses secara finansial, tetapi juga menginginkan anak itu sukses sehingga bisa membawa orang tuanya masuk ke surga. Bagaimana membentuk anak mandiri sesuai dengan usia, dan bagaimana contoh dari Rasul dalam hal ini, Ustazah? Ya, terima kasih Dr. Toreni. Kalau ya sebenarnya kan batasan segala sesuatu itu yang mulai ada pertanggungjawaban itu adalah balik kan. Balik itu kan berarti kalau perempuan haid, laki-laki mimpi gitu. Nah, tapi kan bisa aja seseorang itu misalnya kalau dari segi nafkah misalnya. Kalau nafkah itu dia pada saat anak mulai lahir ya sampai dia itu balik itu kan masih wajib orang tua untuk menafkahi anak. Jadi balik itu batasannya gitu. Tapi kan ada juga anak-anak yang sudah dilatih sejak umur 7 tahun atau berapa yang seperti Rasulullah sudah mencari nafkah tuh umur 10 tahun dengan mengembalakan kambing misalnya. Tapi pada saat balik itu wajib bagi orang tua itu untuk mensupport anaknya ya dari segi nafkah. Nah, tapi setelah balik itu hukumnya itu bukan wajib lagi, menjadi sunnah aja bagi orang tua untuk membantu anak-anaknya tadi dari segi untuk finansial ya, untuk kehidupan. Nah, berarti kan bukan berarti dilepaskan sama sekali. Ya, pokoknya batasnya itu sampai mulai dari hukumnya berubah itu pada saat balik. Jadi hukum dari 0 sampai balik itu berarti wajib orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tapi setelah itu hukumnya sunnah. Jadi orang tua boleh aja, itu enggak wajib lagi bagi orang tua untuk menafkahi anak. Tapi bukan berarti enggak kan. Kalau anak belum ini tetap aja orang tua itu pasti akan mendukung anaknya sampai dia itu benar-benar mampu di dalam mandiri ya secara finansial. Nah, jadi memang hari ini tuh ya kita lihat anak-anak misalnya yang sekolah sampai S1 misalnya, itu kan sudah lewat masa baliknya jauh kan, masih di backup sama orang tua. Tapi itu bukan kewajiban, sunnah. Jadi itu utama gitu, keutamaan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya misalnya sehingga dia terhalang dengan sekolah itu untuk bekerja. Tapi kalau misalnya ada anak yang sambil kuliah sambil bekerja ya silahkan juga gitu. Tapi mungkin ada orang tua yang ingin anaknya fokus, kemudian belajar aja dulu selesaiin secepatnya gitu. Nanti baru setelah itu mikirkan untuk bekerja dan lain-lain. Itu kan tergantung pilihan-pilihan dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti itu. Jadi batas yang kalau kita kan ngebahasnya dari segi hukum syara ya kan, hukum syara itu apakah wajib bagi orang tua. Nah, setelah balik itu sunnah hukumnya menafkahi nafkah tadi. Nah, seperti itu. Jadi kemandirian dari segi finansial seperti itu ya standarnya. Ada jadi yang Islam bukan berarti ketika orang itu banyak beribadah, taat terhadap hukum syara, lantas dia tidak mandiri secara finansial ya Ustazah. Tetap justru di dalam Islam itu anak-anak dilatih supaya pada saat balik dia juga sebetulnya sudah mampu untuk mencari penghidupan sendiri. Ya karena sudah balik itu kan seseorang tuh udah ya laki-laki sudah bisa menghasilkan sperma, perempuan sudah bisa memiliki ovum kan, yang bisa itu berarti dia secara fitrahnya sudah disiapkan Allah untuk bisa menikah, melanjutkan keturunan kayak gitu. Sehingga kesiapan itu harus dibarengi sebenarnya dengan kesiapan
finansial gitu. Gimana seorang laki-laki bisa menikahi perempuan, dia nggak bisa bayar mahar, ya kan menafkahi istrinya. Berarti kan ketika itu sudah ada gitu loh, udah disiapkan, jadi secara reproduksi dia sudah siap gitu kan, sudah ada kesiapan untuk apa namanya melanjutkan keturunan tadi garis tunau kan, berarti dia juga secara finansial seharusnya apa namanya harusnya sudah siap gitu. Tapi kan ada juga yang belum siap. Nanti itu keluarganya kan ada orang keluarga bisa aja memberikan hibah atau apa kepada anaknya sehingga dia memiliki apa namanya kemampuan untuk membayar mahar gitu. Meskipun kan ada orang-orang yang dia bilang saya kalau mahar itu atau menafkahi istri harus dengan uang saya sendiri ya terserah gitu kan. Karena kepemilikan dalam Islam itu bisa hasil bekerja, bisa warisan, bisa hibah orang lain, bisa yang penting semuanya itu sumbernya tuh halal gitu di dalam Islam. Jadi nggak mesti harus bekerja juga baru menikah atau gimana. Semua yang penting pemasukan atau harta yang dia miliki itu bisa aja kan dari warisan, bisa aja dari hibah orang lain, bisa aja dari bekerja. Jadi pokoknya itu sumber-sumber yang halal kayak gitu. Jadi kan Islam sendiri ya mengatur sedemikian. Jadi banyak potensi ya yang bisa untuk bisa misalnya orang tuh udah matang secara apa namanya reproduksi tadi ya gorizah dia sudah harus dipenuhi misalnya. Nah, tapi ada juga orang yang menahan antar aja kalau saya udah mandiri secara finansial baru saya nikah ya nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting selama dia sebelum nikah tadi dia tetap menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak terjerumus dalam zina, pergaulan bebas dan lain-lain. Jadi selama terikat dengan hukum syara nggak masalah juga toh ada orang yang menikah umur sekarang mau yang menikah dini nih. Tapi ada juga orang yang menikah 25, ada yang 30, ya tergantung pilihan-pilihan dia. Yang penting dalam perjalanan hidupnya itu dia tidak melanggar apa yang sudah Allah gariskan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pergaulan dan lain-lain. Sehingga tetap suci keturunannya itu ya kan. Suci anak tuh benar-benar hasil istilahnya nikah di dalam ikatan pernikahan, bukan hamil duluan gitu atau hasil zina enggak. Jadi tetap terjaga. Nah, jadi dalam Islam tuh kalau ada orang-orang yang misalnya dia udah keluarga tahu nih anak udah zaman udah kayak begini gitu, kayaknya mending dinikahin cepat aja. Nah, itu keluarga harus mensupport juga. Misalnya dengan memberi tadi menghibahi anaknya harta. Kalau orang tuanya kaya, kasih aja harta anaknya yang dia mampu menafkahi istrinya. Karena bukan berasal dari yang penting bekerja itu bukan prinsipnya. Yang penting dia memiliki sesuatu yang bisa dia nafkahkan. Bahkan kita tahu bahwa mungkin banyak perempuan-perempuan yang hebat-hebat nih seperti istrinya Rasulullah kan, Khadijah itu kan kaya raya tuh. Katanya nikah dengan suaminya pertama tuh orang paling kaya di Mekah, nikah, habis itu meninggal. Nikah lagi sama orang paling kaya lagi gitu. Itu mewarisi dua, ya kan, kekayaan yang sedemikian rupa. Kayak gitu. Misalnya ada misalnya suatu saat kan hidup ini kan emang apa ya saling nutupin, saling kerjasama. Ada laki-laki miskin tapi baik, alim, soleh gitu kan, tapi nggak punya harta. Ada perempuan punya harta mau dengan laki-laki seperti itu, kemudian dia misalnya memberikan hartanya seperti Rasulullah, hartanya Khadijah dikasihkan semua kepada Rasulullah, misalnya untuk untuk dakwah, untuk segala macam gitu. Suami lah yang kemudian kemarin kan kita juga baca kitab Ukudulujen ya, itu kitab apa namanya kitab kuning yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, seorang imam yang berasal dari Banten. Itu disebutin juga perempuan-perempuan pada masa lalu tuh ada perempuan yang dia itu suaminya meninggal sementara dia kaya raya gitu. Padahal si perempuan ini sufi, wali Allah lah gitu, istilahnya udah nggak menginginkan dunia lagi, nggak menginginkan laki-laki, ingin hanya ibadah saja menghabiskan hari-hari hidupnya. Tapi dia mencari suami gitu. Kenapa mencari suami itu? Supaya nanti katanya aku ingin hartaku ini dikasihkan sama orang-orang yang berhak, orang-orang alim yang menuntut ilmu, orang-orang yang fakir miskin. Nah, untuk mencari orang-orang itu saya nggak terlalu ngerti. Jadi dia mau cari suami itu supaya apa? Supaya bisa membagikan hartanya yang banyak itu. Iya, Masya Allah. Nah, di situ dicarikan lagi suaminya tuh istri 1 sampai 4 gitu supaya saya tuh nggak kepengen lagi urusan itu katanya. Saya hanya ingin beribadah saja. Jadi setiap datang ke rumah istrinya yang pertama itu namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi bukan Rabi'ah Rabi'ah yang dari Kufah ya dibilangin. Nah, dia bilang suaminya tuh dikasih makan, dirapihi, dandanin, dikasih uang gitu. Suruh kau pergilah ke istrimu yang lain. Ya, karena si yang pertama ini udah ingin beribadah aja, udah mungkin umurnya juga sudah ini dan lain-lain. Dia bilang, karena apa? Kalau kita paham secara kacamata iman, ya bisalah dipahami bahwa kemudian iya segala apapun yang dikerjakan oleh suaminya, istrinya itu mendapatkan pahalanya, gitu loh. Jadi ketika suaminya lagi menggilir istrinya yang lain,
si istrinya dapat semua pahalanya. Ketika istrinya yang lain itu punya anak, menjadi anak yang soleh, si istrinya tadi yang memfasilitasi itu mendapatkan pahala. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila bihi hatta yaumil qiyamah. Katanya orang yang memberi kontribusi terhadap kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakan amal itu sampai hari kiamat. Makanya orang yang paling banyak pahalanya di antara kita ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang pertama kali membawa risalah ini, ya enggak? Semua pahala umatnya, semua Rasulullah mendapat. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bisa memberi kontribusi orang lain itu beramal dengan amal tertentu karena sebab dia yang menginspirasi atau sebab dia yang membiayai atau apa, itu nanti amalan orang-orang tadi semuanya akan mengalir pahalanya kepada orang yang. Makanya kalau kita ngedidik anak kita sendiri sholat dengan benar, maka setiap kali anak kita sholat itu kita dapat pahalanya karena kita yang mengajari dia. Maka sebenarnya ibu-ibu tuh harus ambisi ngajarin Iqra sendiri anak, ngajarin sholat anak yang benar, ngajarin nyari nafkah juga bapak-bapak kepada anak laki-lakinya tuh kalau perlu bapaknya ngajarin gitu supaya nanti ketika dia beramal bekerja dengan seperti yang diajak orang tuanya mengalir pahalanya kepada orang tua. Makanya besar sekali ya peran pendidikan ini menghasilkan pahala yang luar biasa kepada para ibu tadi, meskipun anaknya bukan pejabat tapi ibunya bukan punya apa-apa gitu, tapi kalau anaknya jadi hebat seperti ibunya Imam Syafi'i itu, maka semua pahala Imam Syafi'i itu ibunya mendapatkan. Makanya kita kan harus ambisi banget melahirkan anak-anak yang jadi ulama, jadi penemu, jadi apapun gitu yang nanti akan memberikan kontribusi kepada umat ini. Dan itu para pendidik yang luar biasa tuh ya ibu-ibu lah harus mempersiapkan diri untuk mampu seperti itu. Saya salut banget sama Haja Sri Utami, Masya Allah anak-anaknya banyak tapi sanggup untuk mendidiknya sedemikian rupa, Masya Allah. Dan saya juga salut banget beliau taat kepada suami. Nah itu prinsip perempuan itu harus taat kepada suami. Benar, bekerja itu kalau suami nyuruh. Benar Bu, itu benar banget. Karena sebenarnya perempuan itu kan tidak dinafkahi sama suami, tapi kalau suami nyuruh gitu, nah kita harus kerjain. Makanya kan ada pendapat nih, nah mestinya pendapat tentang peran istri dan suami itu ada dua doang. Ada yang pertama mengatakan perempuan itu adalah kayak menteri dalam negeri, jadi ngurusin rabatul baitin. Tapi suami itu yang nyari-nyari bagian luarnya gitu, nyari uangnya. Kalau misalnya air enggak ada di dalam rumah itu dia harus bisa membawa air atau mengalirkan air. Pokoknya segala kebutuhan luar itu suami yang memenuhi. Tapi di dalam tanggung jawab si ibu, si istri. Tapi ada satu lagi tuh pendapat yang mengatakan bahwa si istri itu tanggung jawabnya cuma satu, yaitu melayani dan taat sama suami. Nah, jadi mau makanan itu suami yang datangkan udah siap makan itu urusan suami gitu. Tapi kalau suami nyuruh istri nih, masak ya, ini saya cuma bawa mentahnya, itu jadi kewajiban istri kan. Karena wajib itu bukan wajib memasaknya, tapi wajib taat kepada suaminya seperti itu. Jadi sebenarnya kan ketika ada perbedaan pendapat misalnya di medsos berseliweran, ibu-ibu bilang gimana nih? Katanya suami itu cuma wajib hanya istri itu cuma wajib melayani seksual suami doang gitu, nggak ada yang lain gitu. Ya, itu kan seolah-olah akhirnya perempuan tuh nggak ada kerjaannya, cuma melayani suami. Bukan seperti itu sebenarnya. Ketika apapun yang diperintahkan oleh suami, ya hal-hal yang mubah pun, ketika yang mubah ya yang diperintahkan itu harus taat. Berarti apapun masak istriku masak, bekerja istriku bekerja, betul begitu Bu, Mbak Dokter sore ini. Begitu Mbak, nih cerita Terima aja. kasih. Ini Masya Allah. Saya jadi paham nih berarti semua aktivitas kita di dunia, baik itu mendidik anak, taat sama suami, bekerja, mandiri secara finansial, menikah, semuanya itu semata-mata untuk meraih ridho Allah, supaya Allah itu berkenan dengan aktivitas kita dan akhirnya kita terjauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surganya. Gitu. Sesuai dengan tujuan hidup kita di dunia, bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah beribadah, begitu ya Bu. Ya, baik. Ini sudah tidak ada lagi di chat saya pertanyaan. Barangkali ibu-ibu hadirin, para sahabat ngopi yang ada di sini kepingin bertanya secara langsung, saya persilahkan. Adakah? Tidak ada? Kalau gitu saya yang kepingin tahu, sebetulnya saya betul-betul penasaran nih kepada Ibu Uut. Ibu Uut ketika melepaskan anak ke Jerman, ada nggak Bu rasa khawatir? Karena kan anaknya perempuan ya, ketika dia berangkat ke Jerman gitu, ada nggak Bu rasa gimana gitu? Baik, alhamdulillah tidak ada. Saya juga memang oleh ibu saya disuruh merantau.
Ibu saya akan bangga, ibu saya merasa sukses kalau anaknya merantau. Kalau saya dari Desa Wonoketro, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo, merantau kuliah S1 di Bandung, kemudian oke lah katakan itu masih dibiayai orang tua. Begitu saya sudah sarjana, saya sudah pertama-tama ya waktu itu kerja sebagai guru bahasa Inggris dan seterusnya. Tapi sebelumnya saya juga bekerja. Cuma yang saya mengatakan bahwa saya sudah mulai mandiri setelah sarjana ya menjadi guru bahasa Inggris itu, lalu menjadi dosen dan seterusnya. Kalau saya dari wilayah itu berarti anak saya sudah saya lahirkan di Tangerang, di Jakarta, aktivitasnya yang namanya merantau ya ke ujung dunia, dimanapun yang anak saya mau tinggal semuanya itu bumi Allah. Alhamdulillah saya dan suami dan kami semua tidak punya kekhawatiran sama sekali. Kita yakin Allah menjaga dan kita yakin berbuat baik itu apa saja bentuknya, di mana saja, insya Allah kita mewarnai begitu. Kita siar dengan berbagai cara. Komunikasi. Pernah nggak Bu beda pendapat gitu dengan anak yang berada di luar negeri? Karena kan kita tahu lingkungannya berbeda ya Bu ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih Islami, sementara kalau di luar negeri ini kan lingkungannya dengan drugs, free sex yang tadi Ibu sebutkan itu sehari-hari gitu mereka melihat. Apakah pernah Ibu berbeda pendapat gitu tentang konsep Islam dengan anak? Kalau pernah, bagaimana cara mengatasinya, Bu? Baik, kalau berbeda pendapat sejak kecil sudah terbiasa kami berbeda pendapat. Sampai akan mati pasti akan berbeda pendapat, itu pasti. Saya jamin itu sunatullah insya Allah begitu. Namun tadi komunikasi dan kita sama-sama hamba Allah yang ingin suatu saat ya sampai sekarang pun kan kita menghadap Allah kan. Cuma yang dimaksud menghadap Allah kan nanti setelah kita mati. Padahal ya dari sekarang ya kita ini bersama Allah. Jadi dimanapun ya sejauh yang saya pahami, saya mendapatkan pelajaran agama dari Depak waktu saya SMP negeri dulu. Itu ada dalil mengatakan dimanapun itu bumi Allah. Begitu. Jadi bagi kami tidak masalah begitu. Bahwa di sana free sex, mohon maaf ya harus saya sebut seperti itu, drug. Bukannya di sini demikian juga. Bahkan di sini bisa jadi lebih parah loh. Gitu. Dia tahu. Dia sejak kecil dia tahu sekitarnya seperti apa dia tahu. Anak-anak ini tahu semua. Dan anak-anak juga paham mana yang hitam, mana yang putih, mana yang harus ditempuh, mana yang tidak. Itu alhamdulillah anak-anak paham menurut saya ya dengan komunikasi tingkatnya masing-masing begitu. Jadi kalau memang anak itu bagi saya dia tidak siap di sini, di situ, ya tentunya kita switch lah begitu. Jadi intinya kan harus baik gitu. Jadi kalau dibilang di sana tempatnya yang jelek-jelek, nyun sewu saya tidak sependapat gitu. Misalnya tadi disampaikan bahwa mereka menghalalkan segala cara dalam hal ekonomi. Sejauh yang saya tahu mereka sporty. Bukankah korupsi banyak di sini ya gitu. Apakah kita mendengar maaf di negara yang sudah developed gitu banyak korupsinya kah misalnya seperti itu? Mereka sporty. Bahkan boleh dibilang banyak yang Islami dalam hal cara hidup mereka lebih Islami daripada yang kita yang Islam misalnya seperti itu. Contoh kita tuh sekedar ingin tahu sedikit saja gitu. Mungkin bahasa sini kepo gitu, tapi maksudnya anak saya tuh keponya bukan kepo yang negatif. Ya sekedar ada kepedulian sedikit mungkin ya. Nah itu teman-temannya menasehati. Itu tidak baik gitu. Jadi takutnya kan gibah gitu. Itu tidak baik gitu. Itu malah ada peringatan seperti itu. Kemudian pada saat dia harus berpuasa berapa jam ya, misalnya 19 jam ya di musim-musim tertentu, itu atasannya gitu selalu bertanya, "Ayo oke," gitu misalnya. Jadi mereka itu hormat loh. Mereka hormat, bahkan anak saya itu diberi kursi. Hampir setiap pagi disiapkan kopi oleh atasannya. Kalau di sini kan bawahan yang menyiapkan kopi untuk atasannya. Di sana dia diperlakukan mereka tuh gentle sekali begitu. Terus misalnya banyak sekali perhatian yang sangat menunjukkan kasih sayang yang seharusnya itu dimiliki oleh kita sebagai muslim. Misalnya anak saya itu sudah selesai dan mereka sportif, mereka sesuai komitmen. Itu loh luar biasanya. Nah, apakah kita sebagai muslim juga bercermin pada itu? Jadi kalau saya tidak berani mengatakan orang lain itu jelek gitu atau negara lain itu jelek. Bahwa ada hal yang harus dibetulkan secara Islami itu
insya Allah gitu, itu pasti gitu, dimanapun, tidak hanya di negara manapun. Saya juga tidak mau menjat di negara yang mengaku Islam begini-begini juga saya tidak mau, begitu kan. Baik Ibu, Apalagi terima banyak kasih. ya, ya seperti itu. Yang kami alami semuanya baik-baik saja, penolong-penolong dia banyak, warga Indonesia yang Muslim banyak, yang tidak Muslim pun juga baik, semuanya mereka saling menolong. Betul. Iya, Ini ada alhamdulillah komunitas begitu. untuk dia gitu ya Bu, yang Ya, tidak dengan lengkap. teman-temannya dari berbagai negara pun juga saling menolong, dengan berbagai agama pun mereka saling menolong, dengan berbagai karakter mereka, mereka juga sangat menghormati satu sama lain. Contoh, contoh, kalau mereka ingin mengadakan satu pertemuan informal, itu mereka bikin jadwal, terus ngobrol. Nah, orang dari negara lain pasti mengatakan cerita tentang pengalaman dirinya sudah melakukan apa-apa-apa. Dan seterusnya, dari negara lain pun begitu. Lah anak saya ceritanya, kami tidak pacaran, kami tidak ini, tidak itu bagi mereka sangat sesuatu sekali gitu loh. Wah banget gitu. Kamu tidak melakukan ini, kamu tidak minum alkohol. Tapi mereka tahu kalau orang pakai kerudung tuh nggak minum alkohol, mereka juga tahu. Walaupun ada yang dari negara tertentu yang Muslim masih minum alkohol, mungkin dalam kadar tertentu, mungkin ya di restoran-restoran Muslim juga masih ada seperti itu ya. Tapi kalau kita kan sedikit pun kita tidak. Seperti itu mereka sangat apresiatif. Jadi menurut saya sih sportif ya gitu. Menurut saya. Cuman ya kalau kita mohon maaf kalau kita belajar kalau maaf nih ada yang berzina sampai sekian meter itu kena dosanya. Nah, ini yang tentu kita tidak mampu di sana seperti itu. Mungkin ya. Kita kan tidak tahu yang melakukan itu siapa. Kalau di Indonesia kan ketahuan ya gitu. Malah ketahuan kalau ada bareng-bareng gitu di sekitar rumah, misalnya ada sih tetangga yang seperti itu ditegur gitu lewat Pak RT-nya, misalnya seperti itu. Nah, Baik. memang hal-hal seperti ini ya boleh dibilang satu kedaruratan. Misalnya, atau ada makanan yang ada unsur tidak halalnya, misalnya di satu tempat yang sama misalnya. Nah, itu juga masih belum dapat dihindari sepenuhnya. Namun kan kita semaksimal mungkin masak sendiri gitu. Kebetulan anak kan juga alhamdulillah mampu memasak sendiri. Jadi sampai seperti itu. Jadi yang namanya pinter tuh nggak pinter sekolah tok gitu, nggak hanya pinter di sekolah, tapi saya insya Allah saya melatih anak saya mandiri itu dapat bekerja untuk dirinya sendiri, dapat bekerja untuk orang lain, dapat bekerja untuk lingkungan, walaupun dia sekolah sambil bekerja, tapi sekolahnya pun bagus, bekerjanya pun bagus, seperti itu. Dan sekali lagi bagi kami mendapatkan uang itu kami sejak kecil diajarkan oleh orang tua saya, terutama ibu saya, maaf ya, pantang minta warisan, pantang ngandelin warisan. Jadi namanya money making itu by working gitu. Jadi namanya pemberdayaan diri itu ya dengan bekerja gitu. Untuk mendapatkan uang itu dengan bekerja, bukan dengan warisan. Kalau ada warisan itu bonus, artinya gini, kami belajar dari orang yang mendapatkan warisan, tapi nyun sewu, dia tidak bisa hidup, dia tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Jadi bagi saya itu ke anak itu sampai dulu sering mengatakan, yang sekolah kan you, bukan ibu, bukan mama. Mama kan sekolahnya S3. Kalau mama sekolah sampai S2 itu udah lewat semua. Saya bilang gitu. Jadi dengan demikian anak terpacu untuk menyelesaikan masalah sendiri. Baik Bu. Alhamdulillah kegambar ya Bu. Berarti memang Ibu Uut ini mendidik anak supaya tidak hanya pandai secara finansial, mampu bekerja, tapi juga supaya mereka itu tetap berada pada koridor agama. Dan itu luar biasa sekali dengan 8 anak, 3 sudah tidak ada ya Bu ya, tinggal 5. 5, tinggal 3. Tinggal 3. Oh tinggal 3, 5 yang sudah dengan berbagai macam cobaan itu tetap survive dan itu patut kita contoh. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri barangkali ya. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Mahbubah. Ustazah, tadi kan dikatakan bahwa kehidupan anak-anak sekarang ini tuh serba sulit. Begitu mereka sudah balik, mereka dipaksa untuk matang secara seksual, tetapi dari sisi pendidikan agama, dari sisi agamanya mereka kurang, sehingga ketika mereka harusnya sudah siap dalam mengelola harta, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Hajah Sri Utami, ketika mereka harusnya sudah siap mengelola harta, mereka nggak siap, warisan itu hanya dihabis-habiskan gitu aja.
ini sebenarnya adakah yang salah dari sistem pendidikan di negara yang mayoritas muslim ini, sehingga Islam yang seharusnya memancarkan cahaya, hasilnya itu kelihatan dari generasi-generasi mudanya, kok nggak kelihatan gitu. Bagaimana Ustazah menjawab ini, Ustazah? Mungkin perlu di-unmute, Ustazah, masih mati. Biasa anak-anak masih bolak-balik aja nih, nanya-nanya. Jadi itu tadi prinsip yang disebut dengan akil balik itu yang harusnya orang sudah balik itu harusnya udah akil berpikir, kadang tidak terpenuhi. Padahal berpikir akil itu harusnya sudah bisa diperoleh sebelum, misalnya anak umur 7 tahun tuh kadang sudah bisa berpikir dengan baik. Orang kan kalau orang berpikir dia pasti akan mengambil keputusan yang benar. Nah, sekarang itu banyak orang sudah balik tapi akil belum. Nah, sehingga kadang dia memutuskan segala hal itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya kan orang berpikir itu artinya mengembalikan kepada informasi kan, berarti harus ada faktor informasi, maklumat sabiqoh yang harus, kalau kita berpikir harus ada informasi. Nah, sebenarnya dalam Islam itu kan maklumat sabiqoh itu adalah hukum-hukum syarak, ya, hukum-hukum syariat Islam. Bagaimana orang dalam bertindak itu dia harus mendasarkannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi orang kalau berpikir dalam ini berarti dia selalu menghubungkan setiap aktivitas dia itu dengan bagaimana Islam memandang. Nah, kalau seandainya orang sudah akil dan balik gitu kan, dan itu akilnya mungkin sudah duluan, ya, ada anak umur 7 tahun sudah mengerti banyak hal, udah berpikir dalam hidupnya, ya, karena katanya ada Imam Ahmad bertemu dengan seorang anak muda, anak kecil, umur masih kecil lah, mungkin belum balik, tapi dia bertanya, siapakah engkau gitu? Aku adalah Ahmad, kata dia. Padahal Imam Ahmad, ya, yang Ahmad bin Hambal itu. Terus kalau begitu katanya saya nasihatkan kepadamu, kalau misalnya si Imam Ahmad itu kan melihat si anak kecil tadi ini mau tergelincir gitu. Ahmad bilang pada anak kecil tadi, dia bilang hati-hati jangan sampai kamu tergelincir gitu. Terus si anak tadi bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Ahmad. Oh, si anak tahu kalau itu Imam Ahmad yang terkenal tadi kan, seorang imam mazhab ya. Terus kata dia, perhatikanlah katanya, sesungguhnya adalah yang harus hati-hati jangan sampai tergelincir gitu. Nah, kalau anak kecil tergelincir kan cuma paling lecet, tapi kalau seorang imam yang memberikan, yang beristihad untuk kaum muslimin itu tergelincir berbahaya gitu. Kalau ulama yang tergelincir kan bahaya gitu. Masalah bahayanya bukan hanya buat diri sendiri tapi juga buat seluruh umat. Itu anak masih kecil belum balik tapi dia udah bisa berpikir. Nah, tapi hari ini ada anak-anak yang dia itu jarang tuh orang mestinya sudah mulai nggak tahu pendidikan tuh entah seperti apa. Kemudian anak-anak itu banyak yang sudah balik, tapi berpikirnya belum benar gitu, belum bisa menghubungkan antara maklumat sabiqoh yang berasal dari nusus syariah, hukum-hukum syarat tadi dengan fakta-fakta yang dia hadapi, ya, apa yang harus dia perbuat dalam hidup ini, sehingga kemudian dia berbuat asal gitu, seenaknya sendiri. Nah, itu kan dalam hal pemuasan Gorizatun Naui misalnya, dia mungkin ada pacaran, ada apa yang seharusnya tuh nggak boleh kan. Kalau orang mau memuaskan ya dia nikah gitu. Kalau dia belum mau nikah dengan ada misalnya pendidikan, dia harus bisa menjaga kehormatan dirinya. Jangan seks bebas atau bergaul bebas dan lain-lain yang kemudian itu melanggar apa yang ditetapkan oleh syariat. Berarti tadi permasalahannya itu di situ aja. Pada saat seseorang itu tidak berpikir, maka dia akan mengerjakan hal-hal yang tidak tepat, yang tidak pas. Tapi kalau orang berpikir, dia pasti akan mengerjakan hal yang tepat. Tidak tepat kalau orang itu bisa menggunakan akalnya. Makanya kan kita selalu dibilang di Al-Quran, afala tatafakkarun. Apakah kamu berpikir? Orang yang berpikir tidak akan pernah melenceng dari yang benar. Ketika yang maklumat sabiqah yang digunakan itu adalah berasal dari nusus Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misalnya orang mau, saya udah balik nih, sudah matang secara reproduksi, tapi ingin memenuhi hajat itu, ya berarti saya udah membatasi, harus nikah. Kalau dalam ikatan nikah nggak boleh gitu melakukan itu. Tapi kalau dia belum siap untuk nikah, misalnya finansialnya belum cukup atau masih dalam masa pendidikan, ya dia harus jaga dirinya, jaga tahan dirinya gitu. Pegang aturan Islam itu kuat-kuat. Meskipun lingkungannya seperti Ibu Sri Utami bilang tadi, di sana mungkin lingkungannya berbeda dengan di sini, di sana
alam kebebasan. Tapi kalau orang sudah konsisten dengan dirinya, dia tahu batasan yang harus dia jaga gitu, pasti dia akan tetap konsisten dengan itu. Orang tuh bukan di masalah di mana dia tinggal, tapi di perikatan dia terhadap Islam itu, ya Allah lah yang menjadi standar dia di dalam melakukan suatu perbuatan. Bahwa dimanapun Allah tuh melihat dia, akan dia pertanggungjawabkan. Orang kalau udah balik kan mukallaf, dia bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Kalau orang itu sadar dengan itu, dia mau dimanapun dia berada, mau di pusat kerusakan sekalipun, dia akan tetap menjaga diri. Seperti itu. Jadi standarnya bukan tempat tinggalnya, tapi keterikatan dia dengan aturan-aturan Allah. Allah itu maha melihat, mau ada dimanapun orang, apalagi cuma bumi yang kecil ini. Bahkan seluruh alam semesta ini, Allahu qadirun, Allah itu maha menguasai, maha kuasa untuk mengetahui segala perbuatan hamba. Kita nggak akan bisa berbohong. Jadi kalau orang udah punya iman, sudah terikat dengan aturan-aturan Islam, mau dia dimanapun berada, insya Allah dia akan tetap bisa konsisten. Seperti itu. Jadi tadi jawabannya sih kalau menurut saya tuh adalah ketidakkonsistenan tadi, tidak seimbangan antara akil dengan balik. Kalau orang sudah berpikir, meskipun dia belum balik, dia akan benar gitu melangkahnya itu. Tapi meskipun dia udah balik, kalau dia belum mampu berpikir, maka dia nggak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Dia tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Makanya kalau ada orang hamil luar nikah sekarang, karena dia nggak bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia nggak khawatir dengan balasan atau bahkan di dunia kan perzinaan itu kan sudah memberikan efeknya di dunia ini, masalah keturunan, masalah kehormatan keluarga dan lain-lain sudah memberikan efek di dunia, apalagi di akhirat. Kalau orang berpikir, saya jadi teringat tuh Nabi Yusuf itu kan pada saat dirayu sama Imratul Aziz ya, Zulaikha, udah mau melakukan kan dia pun hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan yang udah kepengen, laki-lakinya udah kepengen, ibarat tuh tinggal melakukan. Tetapi sudah berduaan di ruangan kan itu pintunya sama Zulaikha. Kemudian sudah tinggal melakukan, perempuan cantik dan lain-lain. Dan Nabi Yusuf juga kan laki-laki. Ya, laki-laki yang punya Gharizatul Naw dan dua-duanya punya. Itu tinggal makan. Tapi Nabi Yusuf tuh bisa mencegah dirinya dari melakukan itu adalah ketika dia teringat ada burhan dari Rabbnya. Jadi Allah tuh mengingatkan Nabi Yusuf itu dengan Nabi Yusuf itu akhirnya teringat gitu bahwa leluhur Nabi Yusuf itu adalah Nabi Yakub sampai Nabi Ibrahim. Itu semua nabi-nabi terhormat. Kalau Nabi Yusuf melakukan melanggar itu berarti akan mencoreng keluarga itu semua, keluarga yang asalnya nabi-nabi itu semua. Teringat itu Nabi Yusuf langsung gitu. Padahal udah secara manusiawi pengen sudah, tapi ketika teringat burhan Rob, peringatan dari Robnya, berarti kan kita harus terikat dengan Al-Quran. Teringat lalu hukum syara itu pada saat dalam keadaan yang seperti itu, meskipun keinginan itu sudah istilahnya mencapai puncaknya, tapi kalau udah teringat kepada Allah, ada idrak silabilah, langsung dia bisa mencegah segala apapun, meskipun itu berat. Tapi kalau sudah dari awal sudah menjaga, insya Allah akan tetap begitu Mbak. Terima kasih Ustazah. Menarik sekali ya. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Luar biasa 1,5 jam yang sangat menarik di bab mendidik anak supaya mandiri. Ada 2 narasumber yang tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar, tapi rasanya waktu masih kurang aja ya. Sebetulnya saya masih kepengen ngobrol panjang dengan ibu-ibu berdua, tapi kebetulan ini udah jam 9.40, sudah waktunya mungkin kita beristirahat, dan teman-teman yang ada di sini barangkali adik-adiknya, anak-anaknya sudah pada manggilin, kepengen bobo. Jadi kita cukupkan dulu sekian ya ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hajah Sri Utami dan Ustazah Mahbubah sudah berkenan meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara ngopi-ngopi selanjutnya ya. Jangan bosan ya ibu-ibu. Insya Allah. Baik, kita tutup dulu ya kajian kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sahabat ngopi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ferial Baswet yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bertemu hari ini. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan doa akhir majelis. Berdoa dipersilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi yang tanya peran suami ya, Dr. Toreno. Kenapa Bu? Ada yang tanya peran suami ya, saling.
Toh yang menyuruh saya bekerja ya dia ya. Saling sih. Malah suami lebih keras dalam hal mandiri. Tahu-tahu anak ditinggal aja di rumah. Kaget saya dulu. Saya titip anak kan, saya harus ngajar yang nggak bisa ditinggal. Titip ya, ditinggal anak saya dia ke kantor. Nah itu awal pertama kali anak ditinggal sendiri, saya rasanya udah bukan main ya. Tapi setelah itu ya terbiasa anak keluar masuk rumah sendiri sampai ada adiknya. Berapa jadi tinggal sendiri? Sifat laki-lakinya yang tega anak sendiri di rumah dan seterusnya melakukan apa sendiri, ditinggal, dilepas, itu malah dari suami. Kalau saya malah lebih ya keibuan saya alami nggak begitu tentunya. Gitu. Usia berapa ya, itu Bu ditinggal? Dikombinasi. Masih TK apa ya? Saya lupa. Sejauh anak-anak cerita tuh TK ya. Karena TK-nya di sebelah rumah. SD ke atas sampai tetangga-tetangga lu itu udah bapaknya yang mengkondisikan awalnya begitu, lama-lama terbiasa. Awalnya shock saya. Bahkan marah saya. Cuma orang nggak tahu. Sejauh yang saya ingat itu pertama kali. Ya. Ibu Uut itu mulai S2 setelah anak-anak besar. Saya S2 tahun 2000, menikahnya saya 94. Saya melahirkan pertama 95. Jadi saya 5 tahun itu berarti anak saya yang pertama 95, yang kedua 97. Kemudian ya terus setelah itu yang keguguran itu. Jadi setelah ketiga baru S2. S2 mau selesai saya hamil anak keempat yang meninggal itu. Lalu S2 selesai 2004 itu saya punya anak Mbak Happy ini 2005 dan itu ceritanya juga banyak tentunya. Kemudian 2006, 2007 ada yang keguguran, terus 2009 lahir ini yang H ini ke-8. Sebelum saya S3. Jadi saya sedang menyusui itu tes apapun tuh lolos-lolos saja gitu. Tes bahasa Inggris, tes ujian masuk UI, tes pelatihan konsultan, ujian konsultan, ya lolos semuanya, nggak ada yang nggak lolos. Lucu kan? Sekolah S3 juga cepet banget gitu, kayak yang cuma dilewatkan aja sama Allah itu. Padahal ujiannya berat itu, saya sampai usaha dipegang orang juga habis semuanya, saya ngalami semua. Anak saya berangkat ke Jerman tuh nggak pegang uang itu ada cerita sendiri lagi. Gitu. Dan panjang mengapa ke Jerman juga ada ceritanya, Dokter Torena. Kan kalau misalkan kita main ke Mesir, kita main ke Ustazah Mahbubah. Ya amin ya. Kemarin anak mau naik haji, dia mampir Turki, berangkatnya ketemu jamaah dari Jerman di Turki, Dok. Oh gitu. Jadi di Turki dia main. Iya, ke Mesir sepertinya dia belum ya. Ustazah, silakan. Di Mesirnya di mana Ustazah? Di Madinah Nasr, masih di Kairo. Oh di Kairo. Karena semua mahasiswa, orang-orang asing yang mahasiswa belajar itu nggak boleh lagi di daerah. Dulu di berbagai tempat itu ada, karena kalau di daerah kan bahasa Arabnya bisa lebih baik, karena memang sedikit orang Indonesianya. Kalau di Kairo sekarang lebih dari 7.000 orang Indonesia. 8.000, 9.000 mahasiswa dan pelajar. Iya Ustazah, yang ke Kairo banyak dari Gontor ya Ustazah. Saya kan tinggal di Ponorogo, deket Gontor. Saya sebenarnya ingin anak-anak saya juga belajar di boarding school, tapi pada nggak mau, ke Gontor nggak mau juga. Ya udah mereka maunya itu. Saya malah dulu ingin ke pondok. Di situ kan kalau Gontor untuk laki-laki, yang wanita, yang campur tuh Wali Songo sebelahnya. Itu orang tua tidak mengizinkan. Malah anak saya sebaliknya, saya suruh ke pondok atau boarding school yang Islamik begitu. Mereka nggak mau. Jadi akhirnya ya pondoknya di rumah inilah gitu, belajar tahfiz, belajar apa, jungkir balik lah, terutama saya dan suami untuk sekarang membesarkan 2 anak ini ya. Gitu. Apalagi belajar dari rumah kan ini. Sekarang itu kan trennya ini ya, banyak yang bukan lulusan pondok, bukan lulusan pesantren. Misalnya kayak saya nih, saya dari SD sampai SMA itu kan negeri, kemudian FKI. Misalkan saya mau sekolah di Ma'had di Mesir, apakah bisa? Bisa. Saya dulu kan ke Mesir itu tahun 1994.
Itu umur saya 28 waktu itu. Kan saya udah lulus dari IPB, udah bekerja juga gitu. Tapi kebetulan ibu angkat saya itu anaknya pengen ke sini, harus ada yang dampingin gitu. Jadi saya ikut ke sini itu mendaftar karena niatnya memang hanya belajar Islam, bukan mencari gelar. Kalau gelar kan harus ngikutin standarisasinya. Berarti kalau saya kan udah S1, jadi agak susah untuk langsung S2 tuh nggak bisa. Di Azhar itu nggak bisa. Kalau misalnya dari luar, langsung S2 di sini nggak bisa.